4066. Dalam beberapa hari berikutnya, pasukan iblis menyerang Nantian sebanyak 5 kali. 5 kali kemudian, pasukan iblis masih tidak mundur, ditempatkan ratusan juta mil jauhnya, tetapi tidak menyerang lagi. Iblis tidak menyerang. Secara alami, Istana Surga tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang. Kebuntuan antara kedua belah pihak berlangsung selama lebih dari 10 hari. Selama lebih dari 10 hari, pasukan iblis tidak menyerang lagi. Ini membuat banyak orang merasa sangat berat, tidak tahu apa yang dipikirkan iblis. Ledakan. Ledakan. Pada hari ke-11, garnisun pasukan iblis tiba-tiba mendengar raungan yang mengerikan, seolah-olah menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Kemudian, napas yang mengerikan, tumpul, dan tak tertandingi, seperti gelombang besar, melonjak. Wajah semua orang sangat berubah, termasuk keberadaan kerajaan dewa. Mata mereka menunjukkan warna ketakutan, seperti semut mol di hadapan binatang besar. Kamu lihat, apa itu? Tiba-tiba, seseorang berseru, menunjuk ke langit yang jauh dan meraung. Nyatanya, semua orang melihatnya tanpa menelepon. Di tempat-tempat tinggi yang jauh, kehampaan itu seperti gelombang air, terus-menerus bergetar, dan terkadang akan muncul celah angkasa. Melalui celah-celah di ruang, mereka menemukan sosok di dalamnya. Itu adalah sosok besar, mengenakan baju perang, dengan rambut emas terbang, dan nafas teror menyembur keluar seperti air pasang. Tubuhnya lebih besar dari bintang. Kaisar, ini yang mulia. Tinggi di langit, dewa surga dan manusia meraung dan sangat bersemangat. Semua orang juga terkejut. Kaisar surga bukanlah sebuah kerajaan, tetapi sebuah gelar dan posisi di istana surgawi. Namun, siapapun yang menjadi kaisar harus menjadi sosok di atas kaisar dewa. Tuhan di atas, untuk Tuhan. Sebagai Raja Surga, dia harus menjadi sosok di alam Tuhan, dan dia harus menjadi keluarga surga dan manusia. Ras lain, bahkan jika mereka melayani di istana surga dan mencapai alam dewa, tidak dapat menduduki jabatan kaisar. Mereka tidak pernah berpikir bahwa bahkan Raja Surga pun telah melakukannya. Mengaum. Pada saat berikutnya, di celah angkasa, raungan yang mengerikan terdengar. Semua orang melihat iblis besar muncul, dengan tubuh besar, dan membunuh kaisar. Kedua belah pihak bergerak, dan kekosongan tiba-tiba berubah menjadi kekacauan. Bayangan raja dan iblis menghilang. Iblis dari kerajaan iblis. Banyak orang menghela napas. Iblis yang baru saja menghilang pasti adalah iblis di kerajaan iblis. Iblis, sama seperti Tuhan. Kaisar dan iblis pecah perang besar. Ledakan, ledakan. Sepotong dataran tinggi itu, ada raungan konstan, tekanan teror, membuat semua orang merasa sulit bernapas. Untungnya, kekosongan itu jauh dari sini, dan pertempuran antara kaisar dan raja iblis ada di celah angkasa, dan tidak memengaruhi kota langit selatan. Kalau tidak, konsekuensinya sulit diprediksi. Tidak ada yang mengira bahwa susunan kota Nantian dapat memblokir serangan Tuhan dan iblis. Tiba-tiba, kehampaan kembali muncul gelombang dahsyat, muncul celah angkasa. Kali ini, hati orang-orang kembali menggila. Karena melalui celah angkasa, orang melihat sosok yang sangat besar. Namun, sosok ini bukan sekadar kaisar atau iblis, melainkan bidadari. Seorang malaikat dengan 12 sayap dan 6 sayap terbentang. Cahaya Tuhan menyinari langit, dan nafasnya menakutkan. Tak perlu dikatakan, ini juga sosok setingkat dewa, dan malaikat dari negara dewa ini juga bertarung dengan iblis di kerajaan iblis. Ada lebih dari satu dewa dalam keadaan kuat. Bagaimana situasinya? Keberadaan alam dewa, umumnya sedikit tangan, tapi sekarang, tiba-tiba muncul 2. Tapi segera, orang tahu mereka salah. Ada lebih dari 2 dewa di kerajaan dewa. Karena dengan begitu, kehampaan akan berkedip beberapa kali dari waktu ke waktu. Melalui celah ruang, mereka melihat tidak kurang dari 5 dewa. Ya, setidaknya ada 5 dewa sebelum dan sesudah. Di antara mereka, 2 di antaranya adalah Raja Surga, dan 3 lainnya adalah yang terkuat dari ras lain. Dan tidak kurang dari 5 iblis. Dalam kehampaan itu, terjadi perkelahian hebat di alam dewa. Apa yang terjadi di sini? Bukan hanya prajurit biasa yang bingung, bahkan para jenderal dan pejabat juga bingung. Apa sih yang menyebabkan begitu banyak perang besar? Namun, mereka tidak bisa terlibat dalam perang seperti itu. Bahkan jika itu adalah sosok puncak kaisar dewa, itu akan dihancurkan dan dihancurkan oleh kekuatan teror dalam sekejap untuk memastikan bahkan ampasnya tidak akan tersisa. Setengah jam berlalu sementara mereka menunggu dengan ragu. Tiba-tiba, kehampaan menjadi tenang, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Jelas, perang yang mengerikan telah berakhir. Mereka semua saling memandang, bertanya-tanya apa hasil dari perang itu. Kalian semua,
tetap di tempat, awas. Dewa surga dan manusia akan mengaum. Dalam kehampaan yang gelap, sangat gelap, dan aliran kehampaan yang bergolak merajalela sesuka hati. Tapi di ruang yang sangat gelap ini, ada lebih dari selusin sosok besar tak terbatas, jauh sekali. Ada 6 orang di setiap sisi. Ada iblis di satu sisi dan 6 iblis besar, yang semuanya adalah keberadaan kerajaan iblis. Di sisi lain, ada 6 master tak tertandingi dari istana surga. Di antara mereka, 3 adalah Raja Surgawi, dan 3 lainnya berasal dari 10 ras teratas. Kedua belah pihak terluka. Jelas, perang barusan sangat tragis. Di makam besar surga dan bumi, ada penguasa istana surgawi kita yang tak terkalahkan. Kalian para iblis, jangan mau mendapatkan jari kalian. Seorang raja berbicara, dia tampak sangat muda dan tampan. Rambut emasnya yang panjang berdenyut seperti nyala api kemasan. Hahaha, itu konyol. Ada juga orang kuat di keluarga kita di makam besar langit dan bumi. Menurutku, istana surgawimu tidak memenuhi syarat untuk campur tangan. Iblis biru dengan senyum ganas. Kaisar istana surgawi bersenandung dengan dingin. Pihak lain tidak salah, mereka tidak bisa membantah. Tapi makam agung surga dan bumi terlalu penting bagi mereka. Mereka harus merebutnya. Namun, iblis juga bertekad untuk menang, mereka tidak memiliki jaminan kemenangan. Yah, bagaimana dengan permainan? Saat ini, kaisar lain. Tampaknya ada banyak kebijaksanaan di mata Tianru. Berjudi, bagaimana kamu ingin bertaruh? Seorang raja iblis. Bahkan jika kita terus berjuang, sulit untuk menentukan pemenang atau pecundang. Bagaimana kalau membiarkan generasi muda mewakili kita? Masing-masing dari kita mengirim beberapa Tianjiao muda untuk berperang. Pihak yang menang berhak menduduki makam Tiandi, dan yang kalah harus menyerahkan makam Tiandi. Itu adalah jalan Tuhan. Oh, kedengarannya menarik, tapi apa syarat arogansi generasi muda, misalnya di alam dewa, atau pada usia berapa? Seorang Raja Iblis. 4067. Tentu saja, itu terbatas pada Shen Huangjing, yang tidak tinggi atau rendah, dan jumlah orangnya paling banyak. Pertarungan akan lebih sengit, bagaimana? Cara kaisar yang lebih lembut. Tidak, kurasa itu tidak benar. Kupikir kita harus membatasi usia, jadi biarkan anak-anak di bawah 50.000 pergi berperang. Puan iblis itu. Di bawah 50.000 tahun. Wajah Hinrou Tianjun sedikit tenggelam dan menggelengkan kepalanya. Aku pikir lebih baik membiarkan generasi muda Shen Huangjing berperang. Dia tahu bahwa di Nantiancheng, ada beberapa keturunan muda dari Shen Huangjiaoxiong yang sangat kuat. Jika mereka diizinkan untuk bertarung, mereka akan memiliki peluang lebih besar untuk menang. Namun, pihak iblis, jelas tidak setuju. Karena, di antara iblis yang bertarung kali ini, mereka tahu bahwa Tianjiao, yang masih muda tetapi memiliki kekuatan bertarung yang mengerikan, bersikeras bahwa dia harus berusia di bawah 50.000 tahun. Untuk sementara, kedua belah pihak berselisih. Baiklah, mari kita menggambar dan memutuskan sisi mana yang akan digambar. Bagaimana dengan itu? Pada akhirnya, cara kaisar yang lebih feminin. Dia tidak punya cara selain berkompromi. Itu saja. Keenam raja itu mengangguk. Secara alami, tidak ada kecurangan dalam undian untuk tokoh-tokoh seperti mereka, dan semua pengaturannya sangat tepat. Di akhir pengundian, wajah keenam dewa di sisi istana surga sangat jelek. Sebab, mereka gagal dalam undian. Kondisinya ditentukan oleh iblis. Hahaha, ayo ikuti metode kita. Setelah 3 hari, orang-orang kecil di bawah 50.000 akan bertarung. Kita akan menyiapkan lingkungan untuk mereka bertarung di dalamnya. Salah satu pihak akan hancur total, atau pihak lain akan mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan, dan pihak lain akan kalah, dan kami akan mundur dari pertarungan untuk makam Tiandi. Raja Iblis tertawa. Dalam hal ini, dewa di sisi istana surga hanya bisa setuju. Segera, mereka bersumpah pada asal-usul hidup mereka bahwa yang kalah tidak akan pernah berpartisipasi dalam perebutan makam langit dan bumi. Bahkan di alam Tuhan dan Iblis, mereka masih akan dibatasi oleh asal-usul kehidupan dan tidak berani melanggar sumpah asal-usul kehidupan. Kecuali, itu adalah barang antik tua di luar level, Master, tak terkalahkan. Setelah kedua belah pihak membahas detailnya, tubuh mereka berkedip dan menghilang dalam kehampaan yang gelap. Nantiancheng, segera menyebarkan berita, mengejutkan semua orang. Semua orang tahu mengapa level, Master, ada dan akan ada perang sengit. Itu karena, makam langit dan bumi. Dikatakan bahwa sebelum tahun-tahun tanpa akhir, terlalu lama untuk mengetahui waktu yang tepat. Saat itu, ada eksistensi tak terkalahkan di Tiamong, yang bertarung dengan iblis dengan level yang sama, dan akhirnya keduanya tumbang.
Ketika kedua belah pihak hendak jatuh, mereka menyegel tempat masing-masing. Tempat itu adalah makam langit dan bumi. Warisan dan harta yang ditinggalkan oleh makhluk-makhluk itu sungguh menakjubkan. Bahkan tokoh level Master tidak dapat menahan godaan, dan mereka ingin mengetahuinya. Pada akhirnya, generasi muda yang akan menentukan segalanya. Kedua belah pihak mengirim anak muda di bawah usia 50.000 untuk bertarung dan memasuki tempat khusus untuk bertarung hidup dan mati. Ketika satu pihak terbunuh, atau 80% karakter di satu pihak mengaku kalah bersama, pihak lain dianggap kalah. Sisi lain menang. Mendengar berita ini, semua orang yang berusia di bawah 50.000 tahun mengubah wajah mereka. Tidak ingin tahu bahwa perang ini akan sangat kejam. Ketika satu sisi terbunuh, itu hilang. Artinya, ini adalah perang hidup dan mati. Untuk kedua belah pihak, satu pihak harus dibunuh. Jika kamu ingin mengakui kekalahan, kamu bisa melakukannya. Kamu harus setuju dengan lebih dari 80% karakter yang tersisa di satu sisi. Kamu tidak dapat melakukannya sendiri atau beberapa orang. Jika istana surga dikalahkan, semua orang yang berpartisipasi dalam perang akan sangat berbahaya. Bagaimana tidak membuat orang terlihat pucat? Segera, semua orang menerima berita, berkumpul di tembok kota yang terbuka. Segera para prajurit surgawi berkumpul di tembok kota yang terbuka. Sua-sua-sua. Di langit, tiba-tiba muncul beberapa sosok. Sosok tersebut adalah beberapa dewa dan pejabat surgawi. Pemimpinnya adalah jenderal surga dan keluarga manusia. Kemudian, setelah beberapa saat, sebuah pintu terang terbang keluar dan berdiri di antara langit dan bumi, menjadi besar. Ini pintu cahaya untuk menguji usia. Semua orang melewati pintu cahaya ini, mulai dari kiri. Jenderal dewa dari keluarga Tianren. Beberapa orang terlihat sedikit jelek, mengetahui bahwa ini adalah usia ujian, tetapi mereka yang berusia di bawah 50.000 tahun diharapkan untuk bertarung. Namun, tidak ada yang berani melanggar perintah, sua-sua-sua. Mulai dari kiri, sejumlah besar prajurit surgawi terbang menuju pintu cahaya. Pintu lampu sangat besar sehingga dapat menampung setidaknya ribuan orang sekaligus. Sebagian besar prajurit surgawi terbang melalui gerbang cahaya, tetapi beberapa di antaranya terhalang oleh kekuatan misterius. Para dewa dari keluarga Tianren menyapu mata mereka ke arah orang-orang yang terhalang dan berkata sambil tersenyum, sangat bagus. Kalian yang belum melewati gerbang cahaya semuanya berusia di bawah 50.000 tahun. Kalian semua akan tinggal. Mereka yang telah melewati melalui gerbang cahaya akan kembali ke area garnisun asli. Ya. Mereka yang melewati pintu cahaya berusia lebih dari 50.000 tahun dan pergi dari sini satu demi satu. Mereka yang berusia di bawah 50.000 tahun telah tertinggal. Selalu ada tentara surgawi yang terbang ke depan, dan orang-orang terus-menerus terhalang oleh pintu lampu. Tentu saja, mereka yang diblokir adalah minoritas. Segera, giliran Luming. Luming, dan Ling Yue terbang ke gerbang cahaya. Ketika Luming mendekati gerbang Guangmen, dia dihadang oleh suatu kekuatan. Kekuatannya begitu besar dan ringkas sehingga Luming tidak bisa melakukannya sama sekali. Dia tahu bahwa dia tidak bisa melakukannya. Itu sebagian besar adalah kekuatan Tuhan. Dia menemukan bahwa Ling Yue juga diblokir, tetapi tanpa diduga, dan melewati pintu cahaya. Setelah berpikir dua kali, Luming mengerti. Itu karena Dan berusia lebih dari 50.000 tahun. Ketika dia berada di dinasti Yuan, Dan lahir dari telur. Dia tidak benar-benar dilahirkan, tetapi terlahir kembali dari nirwana. Dia terluka parah dan berubah menjadi telur, terutama untuk menyembuhkan. Meskipun tubuhnya telah terlahir kembali, jiwanya adalah salah satu dari 10 hewan petarung teratas di kerajaan surga Yuan. Dia telah hidup lama dan pasti berusia lebih dari 50.000 tahun. Luming, kamu harus hati-hati, aku tidak bisa menemanimu. Dan memberi Luming suara, matanya menunjukkan kekhawatiran. Jangan khawatir, apakah kamu tidak mengenal aku? Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Iblis-iblis yang bermasalah. Luming menanggapi dengan senyuman. Mereka yang melewati gerbang cahaya akan kembali ke tembok garnisun masing-masing, dan mereka yang tidak melewatinya akan tetap tinggal. Suara para dewa dan jenderal keluarga Tianren terdengar lagi. Dan hanya bisa mengikuti kerumunan dan pergi dari sini. Dan Luming dan Ling Yue tetap tinggal. 4068. Segera setelah itu, semua orang keluar, dan pada akhirnya, sekitar 3.000 orang tetap tinggal. Tahukah kamu, semua prajurit surga, setidaknya 1 juta, dan akhirnya hanya 3.000. Rasio ini tidak tinggi. Alasan utamanya adalah terlalu sedikit orang yang dapat mencapai keadaan Tuhan dan menjadi prajurit surga dalam usia 50.000 tahun.
Mereka yang bisa mencapai prestasi seperti itu di kelompok usia ini tidak diragukan lagi adalah orang-orang jenius di antara para jenius. 3.000 dari mereka tinggal. Aku yakin kamu sudah mengetahui situasi umumnya, tetapi aku masih ingin memberitahu kamu tentang situasi spesifiknya. Perang ini diputuskan oleh penguasa surga dan Dewa Iblis. Kedua belah pihak mengirim Tian Jiao, yang berusia di bawah 50.000 tahun, ke dalam adegan khusus. Syarat kemenangan adalah membunuh pihak lain sepenuhnya atau membiarkan lebih dari 80% dari pihak lain mengaku kalah. Namun, hampir tidak mungkin membiarkan lebih dari 80% pihak lain mengaku kalah, karena semua orang terpencar. Sangat sulit untuk membuat lebih dari 80% orang mengaku kalah pada saat bersamaan. Karena itu, jika kamu mau menang, kamu harus membunuh semua lawan. Jenderal Surga dan Manusia. Banyak orang terlihat lebih buruk. Hanya bunuh semua pihak lain, untuk menang, maka untuk pihak iblis itu sama, hanya bunuh mereka, iblis bisa menang. Tak perlu dikatakan, ini akan menjadi perang yang sangat tragis. Tidak pernah mati. Ya Tuhan, aku sedang tidak enak badan akhir-akhir ini. Bolehkah aku berhenti? Aku juga. Aku khawatir aku tidak bisa bermain sempurna di saat-saat kritis terobosan baru-baru ini. Banyak orang berbicara dan ingin berhenti. Jika kamu ingin berhenti, kamu bisa pergi dan berbicara dengan Kaisar. Dewa keluarga Tianren dingin, dan seberkas cahaya dingin melintas di matanya. Mereka yang berbicara, terlihat jelek, bercanda, mencari Kaisar, ini perintah Kaisar, mencari Kaisar, ini mencari kematian. Lagi pula, dalam kapasitas mereka, bisakah kita melihat Kaisar? Ya, sekali lagi kutegaskan, ini adalah perintah Kaisar, dan harus dilaksanakan. Jenderal Dewa dari keluarga Tianren. Aku takut burung, aku hanya ingin bertarung seperti ini. Aku menantikannya, hahaha. Suara kasar terdengar. Banyak orang memelototi pria itu. Lu Ming juga menatap pria itu sambil tersenyum. Ini bukan Dewa Yuan Wen yang bertarung dari klan Shen yang bertarung. Siapa itu? Yuan Wen, Dewa Perang, mengabaikan pandangan di sekelilingnya, menunjukkan rasa perang yang kuat. Berdiri di sampingnya, mereka semua adalah orang suci yang bertarung dengan jenius, dan menunjukkan rasa perang yang kuat satu persatu. Orang suci yang berperang adalah yang paling berperang. Darah mereka mengalir melalui tulang mereka. Kadang-kadang, mereka bahkan menempatkan perang di depan hidup mereka. Perang berbahaya seperti itu adalah yang paling menyenangkan bagi mereka, dan mereka menunjukkan ekspresi harapan satu persatu. Para maniak petarung ini. Banyak orang membencinya di dalam hati mereka. Tuanku, di mana kamu akan bertarung? Apakah ada aturan khusus lainnya? Yang lain bertanya. Adegan spesifik, sekarang penguasa surga dan Dewa Tuhan sedang mengatur dengan Dewa Iblis. Dalam 2 hari, aku akan memberitahu kamu detailnya. Kamu bisa menunggu di sini sekarang. Jika kamu terluka atau tidak dalam kondisi puncak, kamu hanya memiliki 3 hari untuk menyesuaikan diri. Setelah itu, dia pergi dari sini. 3.000 orang yang akan ambil bagian dalam perang sedang sibuk, duduk bersila, menyesuaikan keadaan, atau mengobrol berpasangan dan bertiga. Segera, 2 hari berlalu. Di langit, kilatan cahaya dan bayangan, Dewa Klan Tianren, muncul kembali. Banyak orang langsung mengalihkan pandangan ke jenderal. Adegan dan aturan spesifik telah keluar, kamu tahu. Dengan lambaian tangannya, sebuah gambar muncul di langit. Gambar tersebut menunjukkan bahwa ada 12 sosok berdiri di langit yang gelap di suatu tempat. Kedua belas sosok ini jelas terbagi menjadi 2 kubu, tetapi semuanya diselimuti kecemerlangan kabur. Namun, semua orang tahu bahwa kedua belas sosok ini adalah sosok Tuan dari Istana Surgawi dan Iblis. Ledakan. Tiba-tiba, ada sosok level Master di Istana Surga dan sisi Iblis. Kedua orang itu bergandengan tangan untuk menggenggam tanah. Tanah bergetar hebat, dan bebatuan yang tak terhitung jumlahnya naik dari tanah, membentuk bola di udara. Bola ini, seperti planet. Kemudian, sosok Tuan dari kedua belah pihak berdiskusi sebentar, dan kedua belah pihak mengatur bola. Di sini, gambarnya menghilang. Tempat di mana kamu akan bertarung adalah bola yang kamu lihat. Bola itu dibuat oleh Kaisar dan Iblis. Ini sangat besar dan tidak lebih kecil dari sebuah planet. Terlebih lagi, figur level Master di kedua sisi memiliki memberlakukan larangan pada mereka. Jika mereka masuk ke dalamnya, mereka tidak akan bisa mengandalkan benda asing. Semua benda asing tidak bisa diandalkan. Kamu hanya bisa mengandalkan kekuatanmu sendiri. Jenderal Dewa dari keluarga Tianren. Apa? Ada kegemparan di tempat kejadian, terutama beberapa iblis top, yang wajahnya bahkan lebih jelek. Itu tidak untuk digunakan di semua tempat perang. Namun, iblis-iblis top ini mengendalikan para pembunuh besar.
Awalnya, pembunuh besar adalah kartu mereka dan memberi mereka lebih percaya diri. Tapi sekarang, pembunuh besar ini tidak bisa digunakan, dan kekuatan tempur mereka akan anjlok. Lu Ming dan Ling Yue sama, wajah mereka tidak tampan. Namun, Tian Jiao, yang tidak mengendalikan pembunuh besar itu, merasa lega. Ada iblis top di sini yang bisa mengendalikan pembunuh besar jauh melebihi kekuatan mereka sendiri. Apakah iblis akan ada di sana? Mereka akan sangat menderita jika bertemu dengan iblis seperti itu. Sekarang, meskipun orang-orang di pihak Tiamong tidak dapat menggunakannya, mereka tidak dapat menggunakannya di pihak iblis. Ini adalah kabar baik bagi mereka. Aturan spesifiknya sama seperti sebelumnya. Masih merupakan kemenangan untuk membunuh semua lawan atau membiarkan lebih dari 80% lawan mengaku kalah. Selain itu, beberapa variabel telah ditambahkan ke dalamnya. Karakter utama dari kedua belah pihak telah menambahkan 2 tempat alam, 1 untuk iblis dan 1 untuk istana surgawi. Pada saat yang sama, iblis telah membatasi tempat alam di sisi istana surgawi, dan istana surgawi juga telah menempatkan beberapa batasan pada sisi iblis. Ketika sebuah pesta jatuh ke arah angin, selama itu menemukan tanah ciptaan yang sesuai, itu mungkin untuk membatalkannya. Para Dewa Tianren akan menjelaskan. Orang-orang mengangguk, berpikir dalam hati, mencerna petunjuk ini. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah petunjuk penting. Di tempat kedua belah pihak saling bertarung, orang-orang besar dari kedua belah pihak telah mendirikan tempat penciptaan, yang jelas berguna bagi pihak mereka sendiri dan dapat dibatalkan pada saat kritis. Selama kita menemukan tanah alam yang berguna bagi kita, maka peluang bertahan hidup dari perang dunia ini akan sangat meningkat. 4069. Namun, wajah beberapa orang berubah. Karena mereka mengira bahwa Jenderal Dewa baru saja mengatakan bahwa, Tuan, dari pihak lain telah memasang jebakan di tempat penciptaan pihak lain. Itu jebakan yang dipasang oleh kelas, Tuan. Apakah mereka akan mati? Jenderal Dewa dari keluarga Tianren sepertinya melihat gagasan orang-orang, dan terus menjelaskan, jangan khawatir, jebakan yang dipasang oleh tokoh utama kedua belah pihak tidak akan terlalu kuat. Tokoh utama dari kedua belah pihak telah diperiksa. Meskipun itu merupakan tantangan bagimu, itu mungkin tidak bisa dilewati. Jika tidak, tanah ciptaan tidak akan ada artinya. Juga, petunjuk yang paling penting adalah, bagaimana menemukan tempat alami dari kedua belah pihak. Sebenarnya, ada peta tempat penciptaan kedua belah pihak, tapi peta itu disegel di tempat yang sama oleh tokoh besar dari kedua belah pihak. Setelah kamu masuk, kedua belah pihak akan bertarung. Ketika jumlah orang yang terbunuh di pertempuran mencapai standar tertentu, tempat di mana peta disegel akan lahir. Kerumunan menuliskan petunjuk dalam diam. Perang ini, diperkirakan akan sangat kejam. Lu Ming menghela nafas dalam hatinya. Secara khusus, tempat peta disegel tidak akan lahir sampai sejumlah orang dari kedua belah pihak terbunuh. Dan ketika mereka lahir, pasti akan terjadi perang sengit antara kedua belah pihak. Karena jika tidak diperjuangkan, pihak lain bisa mendapatkan peta yang mengarah ke tanah ciptaan, atau bahkan mengambil peta pihak lain. Jika pihak lain mendapatkan tanah alam dan membalikkan situasi perang, pihak lain akan berada dalam bahaya. Ini adalah pertempuran tentang hidup dan mati. Bisa dibayangkan betapa sengitnya nanti. Juga, kamu bisa mengambil Ding Magic Bed ini, 1 untuk masing-masing. Dengan lambaian tangannya, para dewa dari keluarga Tianren terbang 1 persatu seukuran lengkeng dan terbang ke Lu Ming dan yang lainnya. Itu terjadi 1 persatu, dan Lu Ming meraihnya. Di antara iblis, ada beberapa iblis top yang dapat membangkitkan apa yang disebut darah leluhur dan mengubahnya menjadi manusia. Roh jahat di dalam tubuh sangat dalam. Sulit untuk merasakannya dengan kultivasi kamu. Namun, dengan manik ajaib tetap ini, selama tempat itu dekat denganmu, itu akan bereaksi. Jenderal Dewa dari keluarga Tianren. Ini membuat Lu Ming memikirkan Samoro, pangeran iblis di 8 gunung ular. Sisi lain berubah menjadi bentuk manusia, dan bahkan dia tidak merasakannya. Akhirnya, Bond Demon merasakannya. Jika ada banyak iblis seperti itu di antara iblis, itu sangat berbahaya. Namun, orang-orang hebat di istana surga jelas perhatian. Jangan khawatir, meskipun kamu tidak bisa menggunakan benda asing di dalamnya, manik-manik ajaib masih bisa digunakan, kecuali untuk bertemu iblis, yang secara alami akan mengirimkan tujuan. Yah, semuanya sudah dikatakan. Setelah pertempuran dimulai, terserah padamu. Masih ada 1 hari, kamu akan ikut dengan kami terlebih dahulu. Para dewa dari keluarga Tianren selesai berbicara dan pergi keluar dengan sekelompok dewa lain atau pejabat surgawi mengikuti. Lu Ming, sekitar 3.000 dari mereka, mengikuti. Segera, mereka meninggalkan Nantianceng. Segera setelah itu, mereka melihat bola bundar melayang di udara. Bola ini adalah yang diciptakan oleh tokoh utama kedua belah pihak. Saat itu,
Ketika aku melihat gambarnya, aku merasa bola itu tidak terlalu besar, tetapi ketika aku mendekatinya, aku menemukan bahwa bola itu terlalu besar. Itu benar-benar dipadatkan oleh bebatuan, dan itu benar-benar tidak lebih kecil dari sebuah planet. Di bawah tanah, kamu bisa melihat sebuah lubang besar, sangat dalam. Dia tidak melihat sosok Tuan dari kedua belah pihak, tetapi Lu Ming tahu bahwa sosok Tuan dari kedua belah pihak pasti ada di sana. Nyatanya, tokoh utama di kedua sisi memang ada, tepat di atas mereka. Mereka memperhatikan mereka, tetapi mereka jauh dari satu sama lain, dan napas mereka tertahan. Lu Ming dan yang lainnya tidak bisa mengetahuinya sama sekali. Ketika mereka tiba, mereka menemukan bahwa di sisi lain, iblis telah datang. Sekelompok besar iblis muda, dipimpin oleh beberapa iblis di kerajaan iblis, datang ke sisi lain bola. Jumlah iblis sangat banyak. Lu Ming dan rekan-rekannya melihat iblis dan menemukan bahwa jumlah iblis muda hampir 4.000, sekitar 1.000 lebih banyak dari Tiangong. Ini membuat hati banyak orang tenggelam. Kali ini, tidak ada batasan jumlah orang yang akan ikut berperang. Hanya mereka yang berusia di bawah 50.000 tahun yang dapat berpartisipasi dalam perang selama mereka memenuhi syarat ini. Aku tidak menyangka ada begitu banyak iblis yang memenuhi syarat. Secara alami, ada lebih banyak dari mereka yang memenuhi persyaratan Tiangong, tetapi beberapa di antaranya ada di tempat lain. Mereka sangat jauh. Mereka tidak bisa menyusul mereka dalam beberapa hari. Selain itu, ada 4 istana surgawi lainnya, dan ada banyak Tianjiao. Namun, mereka tidak bisa mengejar dan tidak ada cara. Ini dia pria dari istana surga. Hahaha, kudengar mereka semua adalah talenta Tiangong. Aku paling suka memakan talenta Tiangong. Memakannya pasti akan meningkatkan kekuatanku dan berkembang pesat. Hahaha, nantikan itu. Iblis Tianjiao melihat ke kuil dan tertawa. Sebagian besar iblis menunjukkan pembunuhan ganas mereka. Mereka tidak takut sama sekali, tetapi penuh harapan. Sisi Tiangong, beberapa Tianjiao muda, ekspresi wajah tidak tampan, benar-benar ingin berhenti, tetapi untuk langkah ini, hanya bisa keras di kulit kepala. Kaisar memerintahkan jika mereka berhenti, hanya ada satu cara untuk mati, dan bahkan menyakiti keluarga di belakang mereka. Mereka mungkin juga memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Kita semua di sini, ayo pergi. Di udara, ada suara agung. Kamu, lanjutkan, ingat, kamu harus menang, kali ini adalah kemenangan, yang mulia, kamu akan diberi hadiah besar. Dewa Tianren akan minum. Sua-sua-sua. Saat ini, iblis muda di sisi lain iblis, telah tergila-gila pada bola di masa lalu. Tianjiao di sisi Tiangong juga bergegas ke bola. Bolanya terlalu besar. Jika itu planet, sebut saja planet sementara. Kedua belah pihak bersama-sama, hanya sekitar 7.000 orang, menjadi planet besar, benar-benar seperti sebutir debu. Lu Ming dan Ling Yuwei, bercampur dalam kerumunan, juga bergegas ke planet sementara. Begitu dia mendekati planet sementara, dia tiba-tiba merasakan kekuatan yang kuat menariknya ke planet sementara. Dengan sua, Lu Ming langsung bergegas ke planet sementara dan jatuh ke suatu tempat. Dia menemukan bahwa Ling Yuwei, yang berdiri di sampingnya, benar-benar terbang ke arah lain dan menghilang di bidang penglihatannya. Semua orang bubar. Adapun bola, usianya lebih dari 50.000 tahun. Saat bola ditemukan di planet itu, dia sudah lama lahir, jadi dia tidak masuk. Lu Ming meminta bola untuk mengikuti dan terlebih dahulu. Menyentuh. Ini adalah sepotong besar batu. Itu akan meledak di atas batu. Setelah menstabilkan sosoknya, Lu Ming mulai melihat sekeliling. 4070. Lu Ming melihat sekeliling. Di segala arah, kita bisa melihat bebatuan yang terjal. Ada yang kecil hanya beberapa meter, ada yang besar, tingginya jutaan meter. Kamu tidak dapat melihat ujungnya secara sekilas. Tampaknya ada tekanan kuat di planet ini, yang membuat orang-orang di dalamnya banyak melambat. Lu Ming segera merasakan sesuatu yang salah. Dia merasa berada di bawah tekanan sepanjang waktu, yang membuat kecepatannya sangat melambat. Ledakan. Lu Ming meledak dengan kepalan tangan. Di depannya, sebuah gunung dengan ketinggian 100.000 zang langsung meledak. Benar saja, planet ini disempurnakan oleh tokoh, master, yang luar biasa. Lu Ming berbisik. Di alam semesta yang luas, dia meledakkan satu pukulan, dan sebuah planet akan meledak. Tapi di sini, hanya 100.000 puncak batu zang yang telah diledakkan, dan kekuatan penghancurnya telah dilemahkan berkali-kali. Sebenarnya, bukan karena kekuatan penghancurnya melemah, tetapi bebatuan di sini telah dihaluskan dan sangat keras. Itu normal untuk memikirkannya. Kali ini, mereka semua jenius dan iblis di atas alam dewa. Siapapun yang ikut serta dalam perang dapat dengan mudah meledakkan sebuah planet.
Meskipun planetnya sangat besar, tidak cukup untuk dilihat di depan begitu banyak ahli. Itu akan dihancurkan dalam beberapa saat, yang tidak kondusif bagi perang antara kedua belah pihak. Namun, setelah karakter master dari kedua belah pihak disempurnakan dan dilarang, itu tidak sama. Mereka bisa bertarung sebanyak yang mereka suka, dan tidak akan menghancurkan planet ini. Dan kecepatan mereka sangat ditekan, tidak bisa terbang ke seluruh dunia dalam sekejap. Coba manik-manik badai. Hati Luming tergerak dan mulai mencoba senjata ajaib tersebut. Hasilnya terbukti dengan sendirinya. Dia tidak bisa mengendalikannya sama sekali, seolah-olah dia berada di area terlarang dan diisolasi. Gale Bat, Ice Swan Stick, dan senjata sihir level rendah lainnya semuanya dibatasi. Bahkan, Giok Dewa Mimpi, Rune Giok Transmisi, dan sebagainya juga tidak dapat digunakan. Tidak apa-apa, aku sudah siap untuk itu. Luming mengangguk, singkirkan senjata ajaib ini, lalu melambai, mengukir tanda khusus di tanah. Ini adalah tanda yang dia dan Ling Yuwei diskusikan sebelumnya. Mereka harus berkumpul dulu. Jika mereka bekerja bersama, itu akan lebih aman. Kemudian, Luming terbang ke arah jatuhnya Ling Yuwei. Dalam bahaya. Luming baru saja terbang dari jarak puluhan ribu mil, merasakan bahaya. Tubuhnya tiba-tiba berhenti dan mundur. Sua. Cahaya pisau dipotong dari tubuhnya, ruang itu memotong celah yang mengerikan. Kemudian, angin kencang, sesosok tubuh bergegas. Ini adalah iblis, seluruh tubuhnya berwarna hitam, ditutupi sisik hitam, dan di tubuhnya juga terdapat duri tulang, yang terlihat ganas. Iblis ini memiliki kultivasi rangkap 3 dari dewa dan kaisar. Wajah Luming sangat tenang. Dia tidak memperhatikan iblis rangkap 3. Wah, sialnya kamu bertemu denganku. Haha, aku akan menikmatimu dan mengubahmu menjadi kekuatanku. Iblis ini memiliki mulut yang ganas. Pencapaianmu tampaknya lebih rendah dariku. Apakah kamu begitu yakin bisa membawaku? Luming tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan sepatah kata pun. Hahaha, jenius sejati. Kekuatan tempur tidak dinilai dari kultivasi. Sudah biasa bagiku untuk bertarung di luar level. Bahkan jika kamu jenius, itu sama saja. Mati. Iblis tertawa liar, suaranya baru saja jatuh. Pisau iblis di tangannya telah dipotong ke arah Luming. Kekuatannya sangat luar biasa. Luming secara kasar dapat menilai kekuatan bertarung iblis ini. Ini hampir sama dengan ke-6 kaisar. Shen Huang Triple, yang bisa bertarung di 3 level, benar-benar iblis teratas di alam semesta yang luas. Tidak heran dia begitu percaya diri. Bahkan jika Luming lebih tinggi darinya, dia tidak takut. Masih ada modal. Sayangnya, dia bertemu Luming. Luming mengulurkan telapak tangan dan meraihnya dengan lembut. Pisau ajaib pihak lain berhenti di udara secara langsung dan tidak dapat ditebang. Mata iblis tiba-tiba melebar, memperlihatkan warna yang luar biasa. Mulutnya merajalela, tapi sebenarnya dia tidak berani membenci Luming. Dia telah menggunakan semua kekuatannya barusan. Tanpa diduga, Luming meraih Luming dengan satu tangan. Buka untukku. Iblis meraung dengan bangga, dan roh jahat itu keluar dengan sekuat tenaga, mencoba membelah telapak tangan Luming. Sayangnya, itu tidak bergerak. Pisau ajaib yang disita oleh Luming sepertinya ditekan oleh beberapa kota bintang dan tidak bisa bergerak. Itu kekuatannya. Luming dan, sedikit menghina. Mati untukku, iblis Tianjiao mengaum. Taji tulang di tubuhnya keluar dari tubuhnya dan menembak ke arah Luming. Kekuatannya luar biasa. Namun, Luming meraih dengan tangan yang lain. Tampaknya ada bayangan tangan di udara. Saat berikutnya, bayangan itu menghilang, dan semua taji tulang digenggam oleh Luming. Bagaimana mungkin? Iblis itu sombong, matanya melebar dan dia benar-benar bingung. Kekuatan Luming terlalu mengerikan. Bahkan jika dia lebih tinggi darinya, dia tidak begitu kuat. Dia selema bayi di depan Luming. Bawa kamu di jalan. Telapak tangan Luming bergerak, dan taji tulang di tangannya terbang keluar untuk menembus kepala iblis. Iblis ini, langsung jatuh. Darah iblis, ambillah. Begitu Luming meraih telapak tangannya, Luming mengambil darah iblis itu. Setetes darah iblis ini sangat jernih dan bersinar. Tidak buruk. Luming menantikannya. Ini adalah darah iblis, yang memiliki potensi tak terbatas. Poin prestasi yang bisa ditukar benar-benar luar biasa. Namun, dia ingat dengan jelas bahwa darah roh iblis Pangeran Iblis Samoro telah sepenuhnya ditukar dengan sekitar 60.000 poin prestasi. Baru saja, iblis ini bisa bertarung di 3 level di Kerajaan Dewa. Meski tidak sebagus Samoro, tidak akan jauh lebih buruk. Luming memperkirakan bahwa 20 atau 30.000 poin berjasa sangat diperlukan. Darah iblis bernilai puluhan ribu poin prestasi, yang merupakan panen yang luar biasa.
Pertarungan melawan iblis ini merupakan krisis sekaligus peluang. Tahukah kamu, kali ini, hampir semuanya adalah kebanggaan iblis. Jika kamu bisa berburu darah iblis yang cukup, berapa banyak pahala yang bisa kamu dapatkan? Darah roh iblis dikumpulkan ke dalam botol batu giok. Bentuk tubuh Luming melintas dan pergi dari sini. Ah! Setelah terbang jauh, Luming mendengar teriakan. Di depan kami, ada seorang jenius dari Tiangong yang dibunuh oleh dua iblis. Salah satu iblis, yang masih memegang jantung berdarah si jenius di Tiangong, memasukkannya ke dalam mulutnya dan mengunyahnya dengan penuh minat. Begitu Luming mendekat, dua iblis menemukan Luming. Begitu mereka melihat Luming, wajah mereka sedikit berubah, lalu mereka mundur dengan cepat. 4071. Setelah melihat Luming, kedua iblis itu mundur. Keduanya adalah budidaya ganda kaisar. Meskipun mereka jenius, mereka berbeda dari Luming dalam dua aspek. Mereka tidak memiliki dasar sama sekali. Sejak aku bertemu denganmu, aku masih ingin pergi. Luming tidak melepaskan rencana pihak lain. Belum lagi pertempuran antara kedua belah pihak ini merupakan hasil yang tidak pernah berakhir. Bahkan jika tidak, darah roh jahat pihak lain bisa bernilai banyak poin prestasi. Tubuh Luming seperti angin. Dengan sua, dia dengan cepat mengejar kedua iblis itu. Dalam sekejap, jarak antara kedua sisi menyempit. Mencacah. Kedua iblis itu memotong pisau ajaib dengan seluruh kekuatan mereka, tetapi mereka dengan mudah diblokir oleh Luming. Kemudian, kedua tinju itu membombardir, menembus kehampaan, dan membombardir dua iblis Tianjiao. Tubuh kedua iblis Tianjiao hancur berkeping-keping, yang merupakan fragmentasi besar. Dalam sekejap, tulang kedua iblis itu hilang, dan dua tetes darah roh iblis terbang keluar dan dikumpulkan oleh Luming. Tidak buruk. Luming mengangguk puas. Semua ini adalah iblis dengan potensi besar. Tidak ada poin kurang berjasa yang bisa ditukar. Lebih banyak lebih baik. Sua. Dengan sekilas bentuk tubuh, Luming pergi dari sini untuk berburu iblis. Namun, selama lebih dari 1 jam, Luming tidak bertemu dengan iblis. Ini normal. Planet sementara ini memiliki area yang sangat luas, dan hanya ada sekitar 7.000 orang di kedua sisi planet ini. Terlalu terpencar untuk bertemu seseorang. Dan di sini, kecepatan mereka sangat ditekan, kecepatan terbang sangat lambat, ingin memenuhi kesulitan orang lain, meningkat banyak. Luming sangat tenang dan terus terbang. Setiap jarak lainnya, dia akan memilih posisi yang mencolok dan membuat tanda. Ketika Ling Yue melihatnya, dia tahu ke arah mana dia pergi. Setelah beberapa saat, mata Luming berkilat. Di depannya, di atas batu karang, berdiri seorang pemuda. Pria muda itu, seperti umat manusia, berdiri tertiup angin dengan jubah hitam dan sangat tampan. Ketika dia melihat Luming, dia melangkah ke udara langsung menuju Luming. Iblis. Luming berbisik, dan sebuah manik bundar muncul di tangannya, yang merupakan manik ajaib. Saat ini, manik ajaib bersinar. Manik ajaib memiliki reaksi, menandakan bahwa pihak lain adalah iblis. Namun, Luming tidak merasakan kehadiran roh jahat dari orang ini, yang membuat Luming berpikir tentang Samoro, pangeran dari kerajaan iblis ular 8. Ini adalah pria yang membangkitkan darah leluhur iblis. Melihat Ding Mozu di tangan Luming, pemuda berjubah hitam itu berhenti dan berkata sambil mencibir, apakah ini yang kamu sebut Ding Mozu? Bahkan jika kamu menemukanku, apa yang bisa aku lakukan? Itu tidak akan mati. Sua. Begitu suara pemuda berjubah hitam itu jatuh, dia dipenuhi dengan roh jahat yang kuat. Tubuhnya seperti kilatan petir, dan dia bergegas menuju Luming. Iblis, api jahat. Dengan raungan panjang, pemuda berjubah hitam itu menyemburkan api yang membara. Nyala api menjadi hitam dan berubah menjadi monster jelek, seperti ular daripada ular, seperti harimau daripada harimau, dan datang untuk membunuh Luming. Sebelum dia tiba, Luming merasakan bau panas dan bau menjijikan. Nyala api semacam ini tidak hanya panas, tetapi juga beracun. Ledakan. Luming menepuknya dengan satu tangan dan menggunakan teknik angin ajaib. Embusan angin menyapu, menghalangi monster yang terbentuk oleh kondensasi api. Lihat berapa banyak dari mereka yang kamu blokir. Wan Mo akan membunuhmu. Pemuda berjubah hitam itu minum, dan roh-roh jahat mendidih. Tiba-tiba, selusin monster berkumpul dan bergegas menuju Luming dari segala arah. Sejujurnya, kekuatan iblis ini sangat bagus. Kultivasi 4 kali lipat Kaisar Ilahi telah membangkitkan darah leluhur iblis. Perang Dunia Pertama di level yang sama tidak lebih lemah dari Samoro. Diperkirakan dapat menjangkau 3,5 perang tingkat. Kaisar Dewa Biasa 7 menghadapinya, akan dibunuh. Namun, dia bertemu Luming. Luming juga merupakan kultivasi 4 kali lipat dari Shen Huang. Dalam Perang Dunia Pertama di level yang sama, ada perbedaan besar antara Luming dan Luming.
Apakah hanya itu yang kamu miliki? Dengan potensimu, itu harus bernilai 60.000 poin prestasi. Ambillah. Suara acuh tak acuh Luming terdengar. Kemudian, telapak tangan Luming bergetar, dan kekuatan mengerikan itu meledak ke segala arah. Monster yang terkondensasi oleh api meledak dan menghilang dalam sekejap. Kekuatan mengerikan itu juga membombardir pemuda berjubah hitam itu. Pemuda berjubah hitam itu menjerit, dan tubuhnya pecah sedikit demi sedikit, dan tubuhnya tiba-tiba mundur. Kekuatan bertarungmu, kekuatan bertarungmu. Pemuda iblis meraung dengan tampilan yang luar biasa. Dia setingkat dengan Luming, tapi dia dihancurkan oleh Luming. Dia tahu bahwa dia telah bertemu dengan roh jahat Tiangong yang tak tertandingi. Dia ingin melarikan diri, sudah terlambat. Sosok Luming melintas, tubuh pemuda iblis itu terbelah dan jatuh di tempat. Ketika tubuh Luming muncul, dia memiliki setetes darah iblis di tangannya. Luming tersenyum. Bertemu dengan beberapa gelombang iblis Tianjiao berturut-turut membuat Luming merasa lebih santai. Dia menilai bahwa pencapaian kedua belah pihak dalam perang, apakah itu iblis atau istana surgawi, tidak akan terlalu tinggi atau dibesar-besarkan. Lagi pula, semuanya berusia di bawah 50.000 tahun kali ini. 50.000 tahun, bagi Raja Dewa, itu hanya sekejap mata. Belum lagi Kaisar, beberapa orang tutup mulut selama lebih dari 50.000 tahun. Ada sangat sedikit orang yang dapat mencapai tujuan Kaisar Ilahi dalam 50.000 tahun. Mereka tidak hanya membutuhkan bakat yang kuat, tetapi juga membutuhkan sumber daya yang besar. Nyatanya, mereka yang memenuhi syarat untuk ikut perang kali ini di Tiangong berasal dari beberapa klan tingkat atas. Kebanyakan dari mereka berasal dari 10 balapan teratas, beberapa dari 100 balapan teratas. Adapun balapan selanjutnya, ada beberapa, tapi terlalu sedikit. Semakin maju kelompok etnis dalam daftar Wanzu Honghuang, semakin kuat bakat mereka secara keseluruhan. Alasan lainnya adalah mereka akan memiliki lebih banyak sumber daya, sehingga mereka dapat mencapai pencapaian yang luar biasa dalam 50.000 tahun. Namun, bagaimanapun, itu kurang dari 50.000 tahun. Sekalipun bakatnya lebih tinggi dan sumber dayanya lebih banyak, kultivasinya tidak akan terlalu dibesar-besarkan. Luming menilai bahwa orang-orang yang berpartisipasi dalam perang kali ini seharusnya tidak memiliki alam sendi. Mungkin, Kaisar Dewa lebih dari 7, apakah ada yang tidak diketahui? Oleh karena itu, hati Luming sedikit lebih baik. Setelah mengumpulkan darah iblis, Luming pergi dari sini dan terus mencari iblis untuk diburu. Dalam sekejap, 3 hari berlalu. Selama periode ini, Luming juga bertemu dengan orang lain di Istana Surga. Orang-orang dari Istana Surga mengundang Luming untuk bergandengan tangan, tetapi Luming menolak. Tanpa dia, kultivasi pihak lain terlalu rendah, Luming tidak bisa melihatnya. Jika kita ingin bergandengan tangan, setidaknya kita harus memiliki kekuatan yang sama. Setidaknya, kita seharusnya tidak memiliki perbedaan. Ini akan membantu Luming. Itu tidak membantu Luming dan mungkin menyeretnya ke bawah. Mengapa Luming harus bergandengan tangan satu sama lain? 4072. Selama periode ini, Luming bertemu dengan 18 iblis Tianjiao, yang semuanya dibunuh oleh Luming. Tak satu pun dari mereka adalah lawan Luming. Semuanya dibunuh oleh Luming dan mendapat 18 tetes darah iblis. Pada hari ini, Luming sedang terbang, dan tiba-tiba mendengar raungan keras dari depan. Jelas bahwa ada perang besar di depan. Tanpa ragu, Luming terbang. Setelah beberapa saat, Luming akhirnya melihat apa yang terjadi di depannya. Di depan, ada Ngarai. Perang besar terjadi di mulut Ngarai. Di Ngarai, ada 5 anak muda dengan penampilan berbeda, jelas dari ras utama Istana Surga. Di luar Ngarai, ada sekelompok iblis Tianjiao, 7 di antaranya terus-menerus menyerang Ngarai. Pemuda dari 5 istana surgawi, yang mengandalkan Ngarai, hanya bisa menahannya. Cepat atau lambat mereka akan kalah. Yang tertinggi adalah Shen Huang Wuhong. Mata Luming bergerak, dan dia sudah merasa bahwa yang tertinggi di antara iblis adalah Shen Huang Wuhong, jadi dia tidak menyembunyikan nafas sama sekali dan terbang langsung ke atas. Kemunculan Luming segera mengingatkan iblis dan orang-orang di kedua sisi istana surgawi. Satu persatu, mereka menyapu ke arah Luming. Ini dari istana surgawi. Pada awalnya, orang-orang di seberang istana surga sangat gembira melihat bahwa Luming juga adalah Tiangong. Namun, mereka kecewa ketika menemukan bahwa Luming hanyalah seorang manusia dan prestasinya hanya 4 kali lipat dari Kaisar. Luming tidak bekerja sama sekali. Sulit untuk membalikkan keadaan, di mana kita bisa menyelamatkan mereka. Dan wajah iblis itu cerah. Hahaha. Pria lain dari Tiangong akan datang. Di sini saja, ini hanya jatah kita. Kali ini, kita harus bersenang-senang.
7 iblis Tianjiao tertawa. Namun, mereka segera tidak bisa tertawa, karena setelah melihat mereka, bukannya melarikan diri, mereka terus berlari ke arah mereka. Entah itu bodoh atau kuat. Mereka yang bisa menyeberang ke alam dewa dan kaisar dalam 50.000 tahun tidak akan pernah bodoh. Pria ini memiliki kultivasi kaisar 4 kali lipat, dan kekuatan tempurnya diperkirakan tidak lemah. Hentikan orang-orang ini di ngarai, bocah ini, bantu aku. Di antara iblis, kesombongan 5 kali lipat kaisar. Dengan itu, sayap iblis di belakangnya berubah menjadi embusan angin, dan pergi untuk membunuh Luming. Cakar iblis terus-menerus dicabut dan dicengkeram Luming. Kekuatannya luar biasa, setiap cakar lebih tajam dari senjata ajaib. Bisakah kita bertarung di 3 level? Akhirnya, kita memiliki level yang layak. Luming tidak terkejut tapi senang. Ada sangat sedikit yang bisa bertarung di 3 level. Dari 18 iblis yang dia bunuh, hanya 3 yang memiliki bakat seperti itu. Sekarang, ini yang keempat. Ledakan. Luming mengepalkan tangan dan bertabrakan dengan telapak tangan iblis Tianjiao. Tubuh iblis runtuh dan beberapa cakar patah. Tubuh yang kuat, metode kultivasi iblis ini, tetapi juga aneh. Sebuah pikiran melintas di benak Luming. Kultivasi iblis sama sekali berbeda dari alam semesta. Dan iblis, sebagian besar tubuh, sangat kuat. Melalui cara-cara khusus, mereka dapat terus memperkuat tubuh, membuat tubuh terus berubah dan berkembang. Semakin aneh iblisnya, semakin menakutkan kekuatannya. Di antara iblis, kebanyakan seperti ini. Ada jenis lain dari iblis Tianjiao, yaitu membangkitkan darah leluhur iblis. Begitu iblis biasa bangun, kekuatannya akan menjadi sangat kuat dan mengerikan. Sebagian besar iblis yang ditemui Tianjiao Luming mengambil 2 jalur ini. Tentu saja, hanya sedikit dari mereka yang membangkitkan darah leluhur mereka. Tentu saja, hanya 1 dari 18 iblis yang diburu Luming. Sangat kuat. Iblis sangat bangga sehingga dia terkejut. Dengan satu gerakan, dia dipukul mundur dan dilukai oleh Luming. Dia adalah iblis yang bisa bertarung di 3 level. Bisakah Luming melewati 4 level? Bunuh, selama kamu membunuh bocah ini, maka dia, bakatku akan lebih kuat. Iblis meraung, tubuhnya terus-menerus menggembung, dan ujung jarinya benar-benar memiliki tulang yang menjulur. Tulang-tulang ini, seperti pisau tulang, sangat tajam. Setiap jari seperti pisau tulang. Sua-sua-sua. Iblis ini gila untuk menyerang Luming, dan jari-jarinya terus-menerus meraih untuk mencabik-cabik Luming. Perang kata hati Luming tergerak, dan kode perang berhasil dipicu. Baru saja, Luming tidak memicu kode perang. Kalau tidak, dia bisa membunuh pihak lain dalam hitungan detik. Sekarang, Luming telah secara langsung memicu 6 kali kekuatan tempur dari formula kata pertempuran. Selama masa kultivasi di pagoda alam, Luming juga mempraktikkan formula karakter perang. Dengan bantuan suara dewa asli, sekarang formula kata pertempuran memiliki kekuatan tempur 6 kali lipat, dan Luming telah mampu memicu 100% efektivitas pertempuran. Setelah memicu kode perang, kekuatan tempur Luming melonjak. Ledakan. Tinju meledak dan kekosongan bergetar. Tinju Luming bertabrakan dengan cakar lawan. Cakar lawan dihancurkan dalam sekejap, dan kekuatan tinju yang mengerikan terus membombardir iblis. Tubuh iblis terbelah menjadi beberapa bagian. Luming bergegas lewat dan menangkap darah iblis pihak lain. Ini. Tidak jauh, Tianjiao di kedua sisi ngarai tertegun. Di antara iblis, keberadaan 5 kali lipat kaisar dewa, tetapi yang terkuat di antara 7 iblis, secara tak terduga, diselesaikan oleh Luming beberapa kali. Pada saat ini, kedua sisi Tianjiao berubah 180 derajat. Ada ekstasi di istana surga, dan kejutan besar di iblis. Kembali. Pergi. 6 iblis Tianjiao yang tersisa, sangat lugas, langsung mundur dengan kasar, ingin mundur. Yang terkuat dari semuanya diselesaikan oleh Luming. Ketika mereka naik, hanya ada satu cara untuk mati. Di mana mereka berani tinggal. Jangan biarkan mereka pergi. Membunuh. Di ngarai, Tianjiao 5 Tiamong meraung dan membunuh satu demi satu, dan moral mereka seperti pelangi. Namun, kecepatan Luming adalah yang tercepat. Setelah melakukan teknik kamikaze yang hebat, kecepatannya sangat luar biasa. Dia melihat ilusi melintas. Luming telah menyusul 6 iblis Tianjiao. 6 iblis sangat ketakutan sehingga mereka tidak bisa melarikan diri. Mereka hanya bisa berbalik dan menyerang Luming dengan seluruh kekuatan mereka. Keterampilan pedang ajaib yang hebat. Hati Luming membaca gerakan, di antara jari-jarinya, ada pedang sihir hitam yang muncul. 6 semuanya. 6 pedang ajaib melintas, dan tubuh 6 iblis, Tianjiao, kaku di sana. Lalu ada noda darah di alis mereka. Noda darah menjadi lebih besar dan lebih jelas. Akhirnya,
dengan embusan, itu dibagi menjadi dua bagian, dan tidak ada nafas sama sekali. Luming mengambil 6 tetes darah iblis di tangannya. Dengan cara ini, Luming mendapatkan total 25 tetes darah iblis. Luming memperkirakan bahwa 25 tetes darah iblis ini setidaknya dapat menukar lebih dari 200.000 poin prestasi. 4073. Tidak setiap iblis Tianjiao sangat berharga. Iblis itu sombong, ada juga perbedaan kekuatan dan potensi. Beberapa iblis Tianjiao sangat baik di level yang sama, beberapa dapat bertarung dalam satu level, beberapa dapat melewati dua level. Di antara iblis Tianjiao yang dibunuh oleh Luming, beberapa dari mereka sangat baik di level yang sama, dan beberapa hanya bisa bertarung di satu level. Poin prestasi yang bisa ditukar oleh iblis Tianjiao ini sangat terbatas. Itu dia. Sungguh kekuatan yang kuat. Tianjiao dari 5 istana surgawi itu juga berhenti, menunjukkan warna keterkejutan. Terutama melihat Luming mendapatkan 7 tetes darah iblis sekaligus, dia bahkan lebih iri dan benci. Beberapa orang gatal dan bahkan ingin merebut. Tetapi ketika mereka memikirkan kekuatan Luming, mereka merasa kedinginan. Di mana mereka berani membuat ide Luming. Kakak, bagaimana dengan kerjasama kita? Ya, lebih baik berburu dan membunuh iblis bersama. 2 istana surgawi di sisi jalan Tianjiao ini. Kekuatan Luming sangat kuat. Jika kita bisa bekerja sama dengan Luming, kita harus lebih percaya diri untuk bertahan hidup dalam pertempuran berbahaya ini. Pada saat kritis, Luming dapat didorong keluar sebagai perisai. Luming tersenyum tipis. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui pikiran orang-orang ini? Tidak tertarik. Luming berkata dengan lemah, berbalik untuk pergi. Hei, kekuatan, bagus, aku menyukainya. Pada saat ini, suara dingin terdengar. Saat suara itu jatuh, sesosok tiba-tiba muncul di langit. Itu iblis. Iblis, ditutupi sisik Qian, kuat, tapi harmonis, proporsional, dan tidak besar. Hal yang paling menyegarkan adalah satu tanduk di kepalanya, seperti parang biru, menembus langit. Ini pertama kalinya melihat iblis dengan satu tanduk di kepalanya. Matanya, penuh kecemerlangan yang membara, menatap Luming. Luming juga menatap pria itu, matanya sedikit menyipit. Secara naluriah, Luming berpikir bahwa iblis ini sangat kuat, yang membuatnya merasa seperti musuh yang kuat. 5 Tianjiao di Tiamong, pupilnya juga merupakan ledakan kontraksi, perlahan mundur, ingin pergi dari sini, tinggalkan iblis. Karena aku bertemu denganmu dan ingin pergi, aku akan mengurus ikan kecilmu dulu. Suaranya masih menurun, dan tubuh iblis bertanduk satu itu telah menghilang dari tempat asalnya. Luming hanya melihat pedang biru berkedip. Pada saat berikutnya, serangkaian jeritan terdengar. Setelah menghela nafas, cahaya dan bayangan Tianjiao dari 5 istana surgawi muncul kembali. Namun, kepala Tianjiao benar-benar tertusuk, dan sebuah lubang transparan muncul. Ini enak, tapi tidak cukup panas. Iblis bertanduk satu itu menyeringai, dan dari gadingnya, kamu bisa melihat benda pasta putih, yang jelas merupakan otak. 5 istana surgawi dan Tianjiao telah dilubangi oleh iblis unicorn. Iblis bertanduk satu menatap mata Luming, yang penuh dengan harapan, kekuatanmu bagus, pasti lebih enak, hei. Darah roh jahatmu juga bagus, aku akan menerimanya. Jalan ringan Luming, tubuhnya dipenuhi dengan kecemerlangan, kekuatan tabu di sekujur tubuh. Hei, kamu ingin membunuhku. Kamu memiliki keberanian. Sayangnya, pencapaianmu lebih rendah. Bunuh. Dengan jatuhnya kata-kata pembunuhan, sosok pemuda unicorn menghilang dari tempat asalnya. Kali ini, Luming dapat melihat dengan jelas bagaimana tangan pihak lain. Sisi lain mengambil satu tanduk sebagai intinya, dan seluruh tubuhnya tampaknya berubah menjadi pisau ajaib, menembus ke dalam Luming dengan kecepatan luar biasa. Tanduk satu di kepala iblis bertanduk satu itu seperti pisau tajam yang bisa membelah langit dan bumi. Luming tidak berani gegabah karena kekuatan yang menakutkan. Pedang sihir besar, potong. Tangan Luming kosong dan memegang, dan pedang ajaib terbentuk. Luming memegang pedang di kedua tangan dan memotongnya. Pedang ini secara akurat dipotong pada satu tanduk dari iblis bertanduk satu. Kapan? Ada suara emas dan besi yang saling bertabrakan, dan tempat mereka bertabrakan pecah kekuatan tak terlihat, yang menyapu ke segala arah. Di mana mereka lewat, batu-batu besar itu terus-menerus meledak dan berubah menjadi abu. Sua. Dua sosok, kembali tiba-tiba kembali. Itu adalah Luming dan iblis bertanduk satu. Mereka mundur ratusan mil pada saat yang sama, berdiri di udara, saling berhadapan dari jauh. Sungguh kekuatan yang kuat, orang ini bisa bertarung melintasi 4 level di alam dewa. Luming sedikit mengernyit, tapi matanya berkilat kegirangan.
Kultivasi iblis bertanduk yang satu ini telah mencapai 5 tingkat Shen Huang, namun teror dengan daya juang yang kuat dapat bertarung di 4 tingkat dan bersaing dengan keberadaan Shen Huang Jiuchong. Ini adalah monster tak tertandingi yang sebanding dengan kandidat alam semesta. Kali ini, Luming adalah yang pertama kali menghadapi level iblis ini. Nyatanya, ini adalah pertemuan pertama Luming dengan iblis seperti itu sejak dia memburu iblis. Tingkat iblis Tianjiao ini memiliki potensi tak terbatas, dan pertukaran darah iblis benar-benar luar biasa. Luming sedikit kaget, tapi iblis bertanduk satu itu lebih kaget. Luming sebenarnya bisa bersaing dengannya. Prestasinya jauh lebih lemah darinya. Bukankah Luming bisa bertarung di 5 level? Roh jahat semacam ini, bahkan dalam ras iblis, jarang terjadi. Sekarang, dia benar-benar bertemu dengannya. Sangat bagus, karakter seperti ini dibunuh untuk dimakan. Untuk evolusi aku, sangat membantu, bunuh. Mata iblis bertanduk satu lebih ganas, dan roh jahat terus-menerus pecah. Satu tanduk di kepalanya bersinar dengan cahaya aneh, dan kemudian tumbuh semakin lama, beberapa kali lebih lama dari sebelumnya. Sua. Sekali lagi, iblis bertanduk satu, seperti berlian naga beracun, bergegas menuju Luming, lebih cepat dari sebelumnya. Luming, sama sekali tidak takut, memegang pedang ajaib. Kapan? Sekali lagi, keduanya bertabrakan satu sama lain, dan tubuh mereka bergetar dan mundur, tetapi setelah mundur, mereka bergegas bersama lagi. Kapan? Keduanya sangat cepat. Mereka terus-menerus bertabrakan dan melakukan selusin gerakan dalam sekejap. Sejujurnya, daya juang pemuda bertanduk yang satu ini benar-benar kuat. Tanduk yang satu itu sangat mengerikan. Bahkan jika senjata ajaib itu tajam, itu akan dipotong. Kekuatan penuhnya meletus, 9 tuan berat kaisar dewa biasa di bawah perang panjang, aku khawatir semua harus dibunuh olehnya. Dalam usia 50.000 tahun, tidak banyak pencapaian seperti itu di seluruh alam semesta. Tapi itu saja. Dia bernasib buruk dan bertemu Luming. Tampaknya ini adalah kekuatan pamungkasmu. Sayangnya, ini bukan batasku. Luming berbisik, boom, dia meledak dengan kekuatan yang lebih kuat. Cahaya indah muncul dari Luming, yang merupakan hasil dari semua seni rahasia. Semua seni rahasia didesak untuk digabungkan dengan kekuatan tabu dan seni rahasia kuno, sehingga kekuatan tempur Luming dipromosikan ke puncak. 4074. Saat Luming mencapai puncak kekuatan tempurnya, dia bisa membunuh musuh di level 5,5. Ledakan. Luming tampaknya berubah menjadi seberkas cahaya. Dia bergegas melewati dan bertabrakan dengan satu pemuda iblis bertanduk. Raungan mengejutkan terdengar, dan kemudian, sesosok mundur dengan liar. Sosok yang mundur ini, tentu saja, adalah pemuda iblis bertanduk satu. Dia mundur sejauh ratusan mil. Tubuhnya yang besar bergetar dan darahnya menyembur keluar. Matanya menunjukkan warna yang luar biasa. Klik. Kemudian, satu klaksonnya, seperti suara retakan porselen, muncul di atas beberapa retakan. Bagaimana mungkin? Iblis bertanduk satu itu terkejut. Budidaya iblis berbeda dari alam semesta yang luas. Tidak ada faktor kekuatan ilahi asli atau seni rahasia asli. Karakternya yang unik dibawa oleh Tuhan sendiri, dan setelah terus disempurnakan lusa, ia memiliki kekuatan tak terbatas dan ketegasan yang tak tertandingi. Namun, saat ini, ada celah dalam serangan Luming, dan kultivasi Luming masih setingkat lebih rendah darinya, yang belum pernah dia temui. Membunuh. Suara ketidakpedulian terdengar. Luming tidak ingin memberinya kesempatan untuk bernapas. Dalam sekejap, dia melintasi jarak ratusan mil dan membunuh pemuda iblis bertanduk satu itu untuk melancarkan serangan. Pemuda iblis bertanduk satu melawan dengan seluruh kekuatannya. Namun, di alam dewa, efektivitas tempurnya berbeda setengah level, yang akan mengarah pada situasi yang menghancurkan. Setiap kali mereka bertabrakan, tubuh pemuda iblis unicorn akan tiba-tiba mundur, dan akan ada darah yang keluar dari mulutnya, dan luka di tubuh akan diperparah satu titik. Dalam sekejap, kedua pria itu melakukan 10 gerakan. Tiba-tiba, pemuda iblis bertanduk satu itu berteriak. Satu tanduk di kepalanya ditutupi dengan puluhan retakan, yang akhirnya pecah berkeping-keping. Oneman yang paling penting dihancurkan. Pemuda iblis oneman itu seperti bola yang telah menghembuskan nafasnya. Dalam sekejap, dia jatuh, napasnya melemah dengan cepat, dan kekuatan tempurnya juga berkurang. Pergilah ke jalan. Suara acuh tak acuh Luming berdering, telapak tangannya seperti pisau, dan dia memotong. Darah memercik kemana-mana, kepala pemuda iblis unicorn terbang tinggi dan langsung jatuh. Luming mengambil darah iblis di tangannya. Bersenandung. Darah roh iblis bergetar terus-menerus, mengirimkan fluktuasi energi yang kuat dan tak tertandingi. Di antara semua darah iblis yang didapat Luming, tetesan ini adalah yang paling istimewa dan menarik perhatian.
Kualitasnya bahkan di atas darah iblis di kerajaan Tuhan. Hati Lu Ming cukup panas. Setetes darah roh iblis ini, poin berjasa yang bisa ditukar, benar-benar menakjubkan. Sebab, potensi iblis ini sangat luar biasa sehingga bisa bertarung melintasi 4 level di alam dewa. Di alam semesta yang luas, ini adalah monster yang sebanding dengan tingkat kandidat dari daftar Tianjiao alam semesta. Roh jahat semacam ini, hanya memiliki cukup waktu, dapat menjadi penguasa satu sisi alam semesta, yang terkenal kuat untuk sementara waktu. Potensi yang begitu kuat tentu saja sangat berharga. Lu Ming berharap untuk melawan iblis semacam itu. Tentu saja budidaya pihak lain tidak boleh terlalu tinggi. Tingkat kejeniusan ini, Shen Huang Wuhong Lu Ming dapat mengatasi. Jika Shen Huang 6 berat, Lu Ming hanya bisa lolos. Setelah mengumpulkan darah iblis, Lu Ming mendatangi 5 jenius istana surgawi, melambaikan tangannya, mengambil cincin penyimpanan 5 orang, dan kemudian mulai menjelajah. Setelah beberapa saat, Lu Ming terlihat kecewa. Ada beberapa tetes darah iblis di cincin penyimpanan orang-orang ini, tetapi kualitasnya sangat buruk. Jelas, tidak ada iblis yang terbunuh adalah iblis yang sangat kuat. Namun, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Lu Ming menyingkirkan semuanya. Kemudian, Lu Ming pergi dari sini. Dalam sekejap waktu, beberapa hari berlalu. Hari-hari ini, Lu Ming menemukan fenomena aneh, yaitu dia jarang bertemu dengan iblis atau orang di surga. Aneh kalau orang-orang di kedua sisi tidak ada di area ini, atau mereka bersembunyi. Lu Ming bergumam. Tidak dapat memikirkannya, Lu Ming terlalu malas untuk memperhatikan, dan terus terbang menuju kemungkinan arah Ling Yuwei. Bau darah. Tiba-tiba, Lu Ming mendengar bau darah yang kuat datang dari suatu arah. Mata Lu Ming bergerak, konvergensi nafas, jatuh ke tanah, lalu menyusuri tanah, ke arah itu. Segera setelah itu, Lu Ming menemukan sebuah tubuh. Ini adalah Dewa Giok Putih, tampaknya dari alam semesta kebanggaan surga. Gajah Dewa Giok Putih mati dengan menyedihkan. Ada 5 lubang di kepalanya. Sekilas Lu Ming tahu bahwa itu ditusuk oleh cakar iblis. Namun, bau darah yang didengar Lu Ming jelas bukan dari gajah Dewa Giok Putih ini, karena terlalu kuat. Lu Ming melanjutkan dan menemukan beberapa mayat lagi. Tidak hanya tubuh monster itu, tetapi juga tubuh monster itu. Lu Ming melihatnya dan menemukan bahwa darah iblis itu telah diambil. Semakin banyak mayat ditemukan. Setelah beberapa saat, Lu Ming menemukan tidak kurang dari 50 mayat, termasuk istana surga dan iblis. Ada juga lubang di tanah. Jelas bahwa telah terjadi perang yang mengerikan di sini. Kecuali mayat, tidak ada yang hidup. Lu Ming sangat terkejut. Tanpa diduga, akan ada begitu banyak iblis dan Tianjiao di Tiangong, dan akan terjadi perang yang sengit. Ada darah yang mengalir ke barat. Lu Ming menunjukkan warna pemikiran, merenung sejenak, dan pergi ke barat. Setelah ribuan mil, mata Lu Ming berkilat dan melihat ke satu arah. Ada angin ilahi yang membungkus tubuhnya. Ini adalah tanda angin ilahi yang besar. Bersiaplah untuk perang kapan saja. Di arah itu, ada cahaya berkilauan, dan kemudian selusin sosok muncul. Orang-orang dari istana surgawi. Melihat orang-orang ini, Lu Ming sedikit santai, karena semua orang yang datang ke sini berasal dari Tiangong. Selusin orang dari Tiangong juga melihat Lu Ming. Kamu, Mu Yun. Salah satunya, pria yang agak kekar berbaju zirah, berbicara dan mengenali Lu Ming. Ternyata itu adalah saudara dari para petarung suci. Lu Ming mengangguk pada pemuda itu dan kemudian melirik yang lain. Dia sedikit penasaran, karena orang-orang ini berasal dari ras yang berbeda, tidak semuanya memerangi orang suci. Selain melawan klan Sein, ada klan Buddha, klan darah, klan jiwa, klan iblis dan sebagainya. Mu Yun, kamu tidak bisa melanjutkan. Jika kamu melangkah lebih jauh, kamu akan menjadi wilayah iblis. Jalan pemuda Sein pertempuran. Tanah iblis di depan, tanah dibagi di sini. Lu Ming bahkan lebih terkejut. Ya, di area depan, ada banyak iblis Tianjiao, sementara Tianjiao dari Tiangong kami berkumpul di area timur, dengan Tianjiao dan Luotian Buddha yang tak tertandingi sebagai pemimpinnya. Sangat berbahaya bagimu untuk bertindak sendiri. Lebih baik berkumpul bersama kami untuk melawan iblis, karena ada juga Raja Iblis di area depan. Cara pemuda melawan orang suci. Raja. Lu Ming bahkan lebih terkejut. 4075. Kenapa kamu tidak ikut dengan kami dan berbicara sambil jalan? Cara pemuda melawan orang suci. Lu Ming merenung sejenak dan menganggukkan kepalanya. Mendengar dari pemuda klan Douzhan Sein, ada banyak Tianjiao di wilayah timur. Mungkin Ling Yuwei juga ada. Selain itu, Lu Ming juga cukup penasaran, mencoba menjelaskan semuanya.
Lu Ming mengikuti lebih dari selusin orang dan pergi ke timur. Dalam perjalanan, pemuda dari klan Sein yang bertarung juga memberitahu Lu Ming tentang hal itu. Iblis dan Tian Jiao di kedua sisi istana surgawi memasuki planet sementara, dan mereka semua tersebar, lalu menyebar ke semua penjuru dan wilayah planet sementara. Awalnya sangat kacau, saling berburu. Tapi ada juga yang kuat dan lemah dalam kesombongan hari ini. Di daerah yang luas di dekatnya, ada iblis bernama Tian Jiao, yang kekuatannya sangat luar biasa. Jika kamu membunuh Tian Jiao di sisi Tiamong, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Pada awalnya, banyak orang tersesat di Tiamong. Iblis Tian Jiao dikenal sebagai raja di daerah ini. Raja Tian Jiao di daerah ini sangat tinggi. Sampai di belakang, ada juga iblis yang sangat mengerikan di sisi Tiamong, dan iblis Tian Jiao bertengkar hebat dan berakhir seri. Iblis teror di Tiamong adalah Tian Jiao muda dari keluarga Buddha. Sejak itu, Tian Jiao dari Tiamong di daerah ini telah berkumpul di sekitar Tian Jiao muda dari keluarga Buddhis, dengan Tian Jiao ini sebagai pemimpinnya. Karena di area ini, tidak ada yang bisa melawan iblis Tian Jiao kecuali orang ini. Dan iblis di area ini, tentu saja, juga berkumpul di sekitar iblis yang mengerikan itu. Dengan demikian terbentuklah daerah ini, dipimpin oleh dua raja daerah yang saling serang. Dalam beberapa hari ini, hampir setiap hari akan terjadi pertarungan antara kedua belah pihak, dan kedua raja daerah juga akan berperang besar setiap hari selama 6 hari berturut-turut. Kedua raja daerah tersebut berakhir imbang, sedangkan yang lainnya telah kehilangan banyak. Pemuda dari orang suci pertempuran menjelaskan. Lu Ming memikirkan begitu banyak mayat yang pernah dia lihat sebelumnya, termasuk iblis dan istana surga. Sekarang aku pikir seharusnya kedua belah pihak telah mengalami perang hebat, dan masing-masing memiliki kerugiannya sendiri. Apa daya juang kedua raja daerah itu? Lu Ming bertanya. Dia lebih peduli tentang ini. Terlihat jelas bahwa mereka yang bisa menjadi raja daerah sedang berada di puncak masa ini. Dengan membandingkan dengan angka-angka tersebut, kita dapat mengetahui level mereka di antara para peserta. Dua raja daerah iblis dan istana surgawi semuanya berada dalam budidaya 5 kali lipat dari kaisar ilahi. Namun, mereka berdua adalah Tian Jiao dunia yang dapat bertarung di 4 tingkat, dan Luo Tian dari keluarga Buddha adalah salah satu kandidatnya untuk daftar Tian Jiao alam semesta. Pria muda dari petarung suci itu menjelaskan, dengan ekspresi kagum di matanya. Apakah itu levelnya? Mata Lu Ming menunjukkan warna yang aneh. Apakah ini kekuatan raja daerah? Tian Jiao pada level ini membunuh satu lagi belum lama ini. Pemuda iblis bertanduk satu adalah keberadaan level ini. Tampaknya kekuatanku bisa dianggap sebagai yang teratas di antara para peserta kali ini. Lu Ming merasa sedikit lega. Tidak lama kemudian, Lu Ming dan mereka datang ke daerah yang aneh. Daerah ini penuh dengan bebatuan yang menonjol, yang sangat tajam, seperti pedang ajaib. Ada seorang pemuda di setiap batu karang yang terangkat. Beberapa duduk bersila, beberapa melihat ke kejauhan. Inilah semangat berkumpulnya Tian Jiao di area ini. Pandangan sekilas Lu Ming menunjukkan bahwa ada hampir 100 orang di Tiamong Tian Jiao. Di batu tertinggi, ada Luo Tian, roh jahat legendaris dari klan Buddha. Pemuda dari para petarung suci, menunjuk ke jalan batu tertinggi. Lu Ming melihat ke masa lalu dan melihat seorang pemuda duduk di atas batu. Kepala botak, kulit kuning kemasan, ada lampu Buddha di atas kepala. Ini adalah seorang Buddhis murni. Ini adalah Gesi Yingji Buddha, Luo Tian. Saat ini, Luo Tian menutup matanya, wajahnya serius, dan seluruh tubuhnya ditutupi oleh cahaya Buddha. Dia tampaknya menggunakan kekuatannya untuk mengatur napasnya. Lu Ming melihat beberapa kali, lalu menjauh dari matanya dan mulai mencari Ling Yuwei. Sayangnya, tidak ada Ling Yuwei pada orang-orang ini. Jelas, Ling Yuwei tidak ada di area ini. Aku harap tidak terjadi apa-apa. Lu Ming menghela nafas. Meskipun dia dan Ling Yuwei mengenal satu sama lain dan memiliki pertunangan yang aneh, mereka telah bersama begitu lama dan mengalami banyak hal bersama. Saat ini, Lu Ming pasti akan mengkhawatirkan keselamatan Ling Yuwei. Namun, kekuatan Ling Yuwei sangat kuat. Prestasinya sudah dalam batas 4 tingkat kaisar ilahi, dan dia dapat menembus 5 tingkat kapan saja. Selain itu, kekuatan tempur Ling Yuwei sangat kuat. Setelah mendapatkan kesempatan dari pohon benih suci, dia menyadari transformasi. Jika tingkat yang sama dari Perang Dunia I, kandidat daftar Tian Jiao alam semesta umum, aku takut lawan Ling Yuwei. Selama kamu tidak bertemu raja daerah setingkat iblis Tian Jiao, perlindungan diri Ling Yuwei harus lebih dari. Lu Ming bermaksud untuk berburu dan membunuh gelombang iblis di sini. Lagi pula, Tian Jiao, iblis di area ini, berkumpul di sekitar raja di area iblis itu. Dia pergi mencarinya di provinsi ini. Setelah mengobrol dengan pemuda klan Shen Douzan, Lu Ming terbang di atas batu tabrawak dan duduk bersila, menunggu.
Iblis datang. Sebelum Luming duduk lama, terdengar suara gemuruh. Ledakan, ledakan. Tiamong Tianjiao di atas batu, satu demi satu, mengeluarkan nafas yang kuat, siap untuk perang. Benar saja, sudah 6 hari berturut-turut. Iblis-iblis ini akan berperang melawan kita. Hari ini adalah hari ke-7. Mereka mengira kita akan takut pada mereka. Hari ini, kita akan membunuh mereka semua. Bunuh semua iblis. Tianjiao mengaum di sisi Tiamong, dan semangat perangnya tinggi. Mereka takut pada raja daerah satu sama lain, tetapi raja daerah diblokir oleh Luo Tian, mereka tidak takut. Luming berdiri di atas batu dan melihat jauh. Di kejauhan, sekelompok besar iblis terbang. Iblis-iblis ini, satu persatu, melebarkan sayapnya, roh-roh jahat membubung ke langit, meraung seperti guntur, dan bergegas menuju sisi ini. Bunuh semua sampah Tiamong. Iblis bangga dan mengaum. Di antara mereka, ada iblis yang menarik perhatian Luming. Iblis ditutupi dengan sisik biru, tetapi lengan kanannya berwarna merah menyala, dan ada duri ganas di lengannya. Luo Tian, keluar untuk bertarung dan bunuh kamu hari ini. Iblis merah di lengan kanan meraung dan membunuh seperti air pasang. Ini adalah daerah Raja Iblis, yang disebut pedang. Amitabha, karena dermawan ingin pergi ke jalan, aku akan membantumu. Luo Tian melangkah ke langit, dan cahaya Buddha menjadi lebih kuat. Dengan setiap langkah, sekuntum bunga teratai emas muncul. Kecepatannya sangat cepat. Dalam beberapa langkah, dia sudah dekat dengan Sabah. Trompet Buddha berbunyi, dan tiba-tiba Buddha emas besar muncul di langit, dan telapak tangan Buddha meledak ke arah pedang. 4076. Patung Buddha tingginya puluhan ribu kaki. Telapak tangan emas, seperti bukit, menekan pedang. Sekali lagi, tidak bisakah kamu mengubah sesuatu? Hancurkan untukku. Sadao menyeringai ganas dan naik ke langit. Lengan kanannya, yang merah terbakar, meledak dengan kepalan tangan. Ledakan. Terdengar suara gempa bumi yang sangat besar, dan telapak tangan emas itu langsung meledak. Tidak hanya itu, patung Buddha yang sangat besar juga diledakkan dan berubah menjadi pemborosan energi. Sua. Sayap iblis Sabao adalah satu kipas, dan bentuk tubuhnya seperti kilatan petir. Itu bergegas menuju Luo Tian. Lengan kanan menjadi lebih merah, dan api berdifusi keluar, yang memadatkan seluruh lengan seperti magma. Alis Luo Tian bersinar, dan pita cahaya keemasan muncul. Ini adalah cahaya Buddha yang sangat murni, dan juga merupakan rahasia asli Luo Tian. Keahlian rahasia asli Luo Tian telah memotong 6 belenggu. Ini sangat mencengangkan dan mengerikan. Hanya sedikit dari mereka yang dapat memotong 6 belenggu dengan 5 tingkat kaisar. Semakin banyak belenggu dari seni rahasia asli, semakin sulit untuk memotongnya. Masing-masing adalah parit alami, tetapi setiap kali dipotong, kekuatannya akan meningkat pesat. Secara umum, hanya karakter di alam dewa yang dapat memotong ke-9 belenggu dari seni rahasia asli. Cahaya murni Buddha ada di sekitar tangan Luo Tian. Luo Tian melangkah keluar dan bertepuk tangan. Ledakan. Telapak tangan Luo Tian bertabrakan dengan lengan kanan Sabao, seolah dua planet bertabrakan. Cahaya merah dan kemasan menutupi seluruh langit. Lingkaran energi yang menakutkan, seperti dampak umum gelombang air, tidak ada yang berani berdiri. Kedua pria itu bertabrakan satu sama lain, dan tubuh mereka semua dalam sekejap. Kemudian, gerakan kedua-dua orang, dan bertabrakan bersama. Ledakan, ledakan. Kecepatan dua orang sangat cepat, dalam sekejap, dua orang berkonfrontasi lebih dari 10 gerakan. Terlihat bahwa kekuatan tempur kedua pria tersebut berada di antara Bozong dan musuh, dan sulit untuk membedakan kemenangan atau kekalahan untuk sementara waktu. Luming hanya melihatnya, dan dia tahu itu. Mirip dengan yang dijelaskan oleh pemuda dari keluarga Sein yang bertarung, pencapaian keduanya berada di 5 tingkat kaisar, tetapi kekuatan bertarung mereka sebanding dengan 9 kaisar. Keduanya adalah monster tak tertandingi yang bisa bertarung di 4 level. Namun, itu seperti iblis bertanduk yang dibunuh Luming sebelumnya. Membunuh. Membunuh. Saat ini, iblis dan orang lain di istana surga juga bertarung bersama. Dalam sekejap, darah menyembur keluar, jeritan terdengar, dan seseorang jatuh. Nak, mati untukku. Iblis muda yang jelek, melambaikan pisau ajaib, menatap Luming dan membunuh Luming. Iblis jelek ini memiliki budidaya 4 kali lipat dari kaisar. Sejujurnya, sangat bagus untuk memiliki kultivasi ini dalam 50.000 tahun. Tidak diragukan lagi bahwa iblis jelek ini juga merupakan sosok iblis. Namun, di mata Luming, itu tidak cukup. Puff. Luming menggunakan teknik pedang ajaib. Cahaya pedang berkedip, dan Tianjiao, si iblis, terbelah menjadi 2 bagian. Tubuh Luming melintas, dan Luming mengambil darah iblis itu.
Jantung membaca gerakan, singkirkan setetes darah roh iblis ini, Luming terus membunuh iblis lainnya. Hasilnya hancur. Tak satu pun dari iblis-iblis ini adalah musuh terpadu Luming. Ada banyak pedang ajaib, setiap kali pedang dipotong, iblis dibunuh oleh Luming. Sangat kuat. Tianjiao dari istana surgawi lainnya mau tidak mau melebarkan mata mereka dan menunjukkan warna yang luar biasa. Mereka melihat Luming sebelumnya, tetapi mereka tidak terlalu peduli. Mereka mengira Luming hanyalah Tianjiao biasa. Tanpa diduga, kekuatan tempur Luming begitu kuat sehingga dia membunuh iblis-iblis Tianjiao ini, seperti memotong melon dan sayuran. Ini monster. Iblis lain, bahkan lebih ketakutan, tidak berani melawan Luming. Melihat Luming, mereka mundur satu demi satu. Pemandangan ini pun menarik perhatian raja-raja di kedua wilayah tersebut. Tapi aku akan membunuhmu saat aku menyingkirkan kepala botak ini. Sabao meraung, matanya seperti pisau, dan dia ingin mencabik-cabik Luming. Lawanmu adalah aku, cahaya Buddha bersinar. Tuotian minum dengan ringan dan cahaya Buddha ada di seluruh langit, yang berubah menjadi senjata yang berbeda dan meledak ke arah pedang. Melihat Luming begitu berani, dia pun menunjukkan kegembiraannya. Selama Luming memecahkan iblis lainnya, dan ketika orang-orang dari istana surga menyisihkan tangan mereka dan menyerang saber bersama-sama, adalah mungkin untuk membunuh pedang itu dengan satu pukulan. Penampilan Luming mengejutkannya. Apakah kamu pikir aku bebas bertarung denganmu setiap hari? Sekarang 7 hari telah tiba. Mati untukku, 7 racun api Jue, meledak. Sabre menyerang beberapa gerakan, dan kemudian lengan kanannya tiba-tiba bergetar, kekuatan misterius menyebar keluar. Pada saat ini, tubuh Luotian tiba-tiba bergetar hebat. Kemudian, di Luotian muncul garis merah, bau menjijikkan, yang dipancarkan dari Luotian. Puff! Luotian memuntahkan darah, dan napasnya turun dengan cepat. Racun, kapan kamu meracuniku? Luotian terkejut dan meraung, dan cahaya Buddha menyala terus-menerus. Dia ingin memurnikan racunnya, tapi sia-sia. Efeknya sangat kecil. Dengan kekuatanmu, sangat sulit untuk meracunimu dengan sejenis racun. Aku tidak memiliki tanda-tanda racun semacam ini. Dalam proses bertarung denganmu, aku menyusup ke dalam tubuhmu sedikit demi sedikit. Dalam 7 hari ini, aku telah bertarung denganmu sekali setiap hari. Setelah 7 hari, racun api Kijue akhirnya berhasil. Sadao mencibir. Luotian pucat. Dia akhirnya mengerti mengapa Sadao harus bertarung dengannya setiap hari selama 7 hari. Awalnya, dia tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, normal bagi iblis untuk melawan mereka setiap hari. Tak disangka, Sabao meracuninya secara diam-diam saat bertarung dengannya. Dan butuh 7 hari untuk memulai racun ini. Mati untukku. Mata Sadao penuh dengan warna ganas. Sebuah pukulan menghantam dada Luotian. Luotian menjerit, dan tubuhnya terbang keluar, menghancurkan puluhan batu besar. Luotian belum mati. Tubuh Buddha yang murni dikenal sebagai Immortal King Kong. Namun meski begitu, Luotian telah rusak parah. Dadanya hampir tertusuk, jantungnya remuk, dan napasnya sangat tertekan. Apa yang sedang terjadi? Saat ini, Tianjiao dari Tiangong pucat. Luo Tianming dan Sabao tidak dapat dipisahkan, tetapi sekarang mereka dikalahkan dalam sekejap. Semuanya terjadi begitu tiba-tiba. Kuncinya, setelah kekalahan Luo Tian, siapa yang bisa bersaing dengan Sabao? Mo Yun. Meski Mo Yun kuat, masih ada celah kekuatan tempur dibandingkan dengan raja daerah seperti Sadao dan Luo Tian. Lebih. Kebanggaan istana surgawi membuatku merasa kedinginan. Aku tidak menyangka bahwa situasi perang berubah begitu cepat. Bagus, bagus. Berlawanan dengan orang-orang di istana surga, sisa-sisa iblis, Tianjiao, sangat gembira. Botak, aku tidak akan membunuhmu untuk saat ini. Aku akan membiarkanmu melihat bagaimana aku membunuh semua orang di istana surgawimu. Sabao berbicara dengan dingin. Kemudian, dia melintas dan bergegas ke Luming. 4077. Sabao bergegas menuju Luming. Lengan kanannya semerah api, terbentuk dari kondensasi magma. Sebelum orang-orang datang, nafas yang panas dan keras telah mengalir menuju Luming. Di hadapan nafas ini, bahkan 8 master berat Shen Huang biasa, tidak dapat menahan, menghindari ujungnya. Namun, wajah Luming selalu tenang dan bahkan menunjukkan sedikit harapan. Sebab, ada satu lagi tetes darah iblis yang berharga untuk didapatkan. Mati untukku. Melihat Luming tidak mengelak, Sadao menunjukkan warna ganas. Tangan kanannya yang merah memukul Luming dengan kepalan tangan. Dalam proses meniup, tinjunya tiba-tiba menjadi lebih besar, seperti bukit, ke arah Luming. Momentum yang menakutkan membuat Tianjiao lainnya di Tiangong menjadi pucat. Mo Yun, mundur. Seseorang berteriak.
Namun, yang lainnya menghela nafas dalam hati bahwa Luming akan terluka parah jika dia tidak mati. Banyak orang sudah bersiap untuk melarikan diri. Pada saat ini, tangan Luming, pukulan yang sama. Tinjunya, yang tidak berbeda dengan tinju biasa, hanya memancarkan cahaya yang indah. Ledakan. Tinju kedua pria itu dibombardir bersama-sama. Dalam sekejap, kehampaan itu terguncang dengan keras, dan ombak yang kuat menyapu segala arah. Dan adegan berikutnya lebih tak terduga. Luming, berdiri dalam kehampaan, tidak bergerak, sekokoh gunung suci. Orang-orang mengira Luming akan meledak dan bahkan meledak, tetapi semua ini tidak terjadi. Luming tidak bergerak, sebaliknya, dia adalah Sabao. Tubuhnya gemetar dan dia mundur beberapa langkah berturut-turut. Ini, bagaimana mungkin? Mata semua orang membelalak, termasuk Luotian, yang terluka parah. Luming mampu menarik sabre dengan satu pukulan. Namun, Luotian gagal mencapai prestasi seperti itu. Ini sangat kuat. Ya, Master Wen dari Dousen Yuan mengatakan bahwa kekuatan Muyun dalam Perang Dunia Pertama pada level yang sama tidak lebih lemah darinya. Tampaknya benar bahwa Muyun sekarang memiliki 4 level kultivasi, yang mencakup 5 level. Pemuda dari Sein pertempuran berubah pikiran dan menunjukkan seruan. Nah, kamu. Sabao sendiri kaget. Prestasi Luming lebih rendah darinya. Namun, ketika dia bertengkar barusan, dia merasa bahwa kekuatan Luming tidak ada habisnya dan penuh dengan kehancuran. Ada kesemutan di lengannya, seolah ingin patah. Namun, kekuatanmu begitu, sekarang giliranku. Luming berbicara dengan acuh tak acuh, dan seluruh tubuhnya terkejut. Tubuhnya memancarkan sinar cemerlang, yang merupakan perwujudan dari kekuatan yang merangsang ke puncak. Dengan suah, tubuh Luming langsung menghilang dari tempatnya. Pada saat berikutnya, Luming telah datang ke tubuh Sadao, dan tinjunya terus meledak. Mengaum dan mengaum. Kehampaan bergetar hebat, dan lusinan tinju, seperti gunung dan laut, menekan ke arah Sabao. Dia merasakan semacam getaran dari bagian bawah kulit kepalanya. Aku tidak percaya. Bahkan jika dia bisa melewati 5 tingkat perang, dia tidak bisa menekanku dan meledakkanku. Sabar mengaum, dan lengan kanannya bahkan lebih kuat. Ada banyak garis misterius di atasnya. Nafas lebih mengerikan. Dengan cara yang sama, lengan kanannya keluar dengan sekuat tenaga. Dalam sekejap, dia membuat lusinan tinju, dan terus bertarung dengan Luming. Serangkaian ledakan besar terdengar, menyilaukan, memekakkan telinga. Iblis lain di tepi dan Tian Jiao dari Tiangong tidak melihat pertarungan di antara mereka. Siapa yang bisa menang? Hati setiap orang terangkat, karena pemenangnya terkait dengan kelangsungan hidup kedua belah pihak. Tapi saat berikutnya, mereka punya jawabannya. Dalam raungan, sesosok tiba-tiba mundur, menghancurkan beberapa batu besar. Itu Sabre. Dia sangat sengsara sekarang. Ada beberapa bekas kepalan tangan di tubuhnya, terutama di lengannya yang merah menyala, yang memiliki retakan yang padat. Sabao memuntahkan darah dengan mulut besar, dan napasnya sangat putus asa. Dia menatap mata Luming, penuh ketakutan, dan kemudian berbalik untuk lari, sebenarnya tidak berani bertarung lagi. Namun, selama konfrontasi dengan Luming barusan, dia telah dirusak parah oleh Luming. Bahkan lengan kanan terkuat pun hancur, dan dia tidak bisa memainkan kekuatan sama sekali. Bagaimana dia bisa melarikan diri dari mata Luming? Luming terbungkus angin suci dan berkedip beberapa kali sebelum mengejar pedang. Mati bersama. Sabao tidak bisa melarikan diri, menunjukkan warna gilanya. Lengannya yang retak mengeluarkan cahaya merah yang menyilaukan, dan napas yang mengerikan keluar, seolah-olah gunung berapi akan meledak. Sabah, ini untuk meledakkan lengan kanan berwarna merah api. Lengan kanan merah api ini adalah dasar kelangsungan hidup pedang. Itu lahir dengan itu. Setelah lusa budidaya besok, ia memiliki kekuatan tak terbatas, dan sekuat iblis bertanduk satu sebelumnya. Jenis bawaan ini, umumnya memiliki kekuatan besar yang luar biasa, sekali ledakan, kekuatan bumi bergetar. Sabao tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri. Dia berencana meledakkan lengan kanannya, dan lalu Ming mati bersama. Tapi apakah Luming akan membiarkannya? Perbudakan yang hebat. Luming Qing minum dengan lembut dan menekan tangannya. Bersenandung. Kekuatan tak terlihat tiba-tiba muncul di sekitar Sabao. Itu seperti ular sanca ular piton, yang menjerat pedang. Pada saat yang sama, ada beberapa duri tajam pada boa yang menusuk tubuh Sabao untuk mengikat daging dan roh jahatnya. 3000 rahasia kuno, perbudakan besar. Itu ditukar oleh Luming dari aula pertukaran jasa. Di Menara Alam, itu telah dibudidayakan dengan sukses besar, dan belum digunakan secara resmi dalam perang. Itu tepat untuk menggunakannya sekarang. Terkena belenggu besar, tubuh Sabao langsung kaku. Membunuh. Suara dingin terdengar, sosok Luming melintas, dan pedang ajaib naik ke langit dan mati.
Kemudian, kepala sahabat terbang keluar. Iblis Tianjiao lainnya, yang sebanding dengan kandidat dari daftar alam semesta Tianjiao, dibunuh oleh Luming. Begitu telapak tangan digenggam, Luming meraih darah roh iblis pedang. Darah iblis Sabao juga luar biasa. Itu tidak lebih buruk dari pemuda iblis bertanduk satu sebelumnya. Luming mengeluarkan botol giok baru dan memasukkan setetes darah iblis ini ke dalamnya. Itu dia. Orang-orang di sekitar aku masih bingung. Iblis yang bertarung dengan Luotian selama 7 hari dan akhirnya mengalahkan Luotian dengan racun begitu mudah dibunuh sehingga mereka tiba-tiba merasa seperti mimpi. Ayo pergi. Iblis-iblis lainnya meraung dan berbalik untuk melarikan diri. Saat ini, Tianjiao di Tiangong baru saja terbangun seperti mimpi. Jangan biarkan mereka kabur. Membunuh. Tianjiao dari Tiangong mengaum dan membunuh iblis Tianjiao satu demi satu. Mereka tidak akan melepaskan rasa sakit. Luming juga bergegas keluar untuk membunuh iblis itu. 4078. Luming telah membunuh beberapa iblis sebelumnya, tetapi tidak banyak iblis yang tersisa. Sekarang mereka dikejar oleh Luming dan Tianjiao dari Tiangong. Hasil dari iblis-iblis ini akan hancur. Tak satu pun dari mereka yang mati di tangan Luming. Kebanyakan dari mereka mati di tangan Luming. Tidak ada jalan. Kecepatan Luming terlalu cepat, dan kekuatan bertarungnya kuat. Tidak ada seorang pun dari satu musuh di sisi iblis. Bunuh dia dengan cepat. Semua Tianjiao di Tiangong memiliki senyum di wajah mereka. Ini adalah kemenangan besar. Hampir 100 iblis dibunuh di sini. Tahukah kamu, jumlah total iblis yang berpartisipasi dalam perang adalah sekitar 4.000, dan sekarang ratusan dari mereka telah terbunuh. Ini adalah kemenangan penting, terutama iblis teratas Sabah. Pertempuran ini bahkan dapat berdampak pada situasi keseluruhan. Kali ini, mereka dan iblis, tapi tidak pernah mati. Entah kamu mati atau aku mati. Mereka dengan senang hati membunuh begitu banyak iblis sekaligus. Orang-orang ini mengucapkan terima kasih kepada Luming. Luotian juga terbang dan berhasil menstabilkan cederanya, berterima kasih kepada Luming. Sama-sama, kali ini musuh kita bersama adalah iblis. Saat aku melihat iblis, aku akan bertarung. Luming tersenyum. Ya. Saat dia berbicara, Luming memutar suaranya dan melambaikan tangannya. Dengan kekuatan tabu, dia mengukir pola aneh di udara. Pola ini adalah yang dia dan Ling Yuwei sepakati. Terlebih lagi, pola keduanya tidak sama untuk memudahkan identifikasi. Menurut pola ini, mereka dapat mengetahui gerakan satu sama lain. Hadirin sekalian, pernahkah kamu melihat pola ini di dekat sini? Tanya Luming. Orang-orang melihatnya dengan hati-hati, dan banyak yang menggelengkan kepala. Aku pernah melihat pola ini sebelumnya. Terukir di bebatuan. Luotian melihatnya dan mengangguk. Luming senang dan berkata, Tuan Luotian, di mana kamu melihat pola ini? Di barat, jaraknya sekitar 1,5 juta mil dari sini, di sebuah batu yang menonjol. Luotian menjelaskan lokasinya dengan detail. Luming dengan hati-hati mencatat, lalu pergi, siap untuk pergi. Bagaimanapun, hampir semua iblis di daerah ini telah terbunuh. Tidak ada bahaya bagi orang-orang ini di Istana Surga untuk saat ini. Tidak perlu baginya untuk tinggal. Segera, Luotian dan yang lainnya ingin tinggal dan pindah bersama Luming, tetapi Luming menolak. Di antara orang-orang ini, hanya kekuatan Luotian yang baik yang dapat membantunya. Kekuatan orang lain terlalu biasa. Luming tidak mau mengambil setumpuk botol minyak. Dia bertindak sendirian, lebih santai. Meninggalkan, Luming pergi ke barat sendirian. Di planet sementara ini, kecepatan mereka sangat dikompresi, dengan jarak lebih dari 500.000. Di alam semesta yang luas, itu dapat dicapai dalam sekejap mata, tetapi masih membutuhkan waktu di sini. Sehari kemudian, Luming akhirnya datang ke daerah ini dan melihat bebatuan besar yang terangkat. Kesadaran spiritual Luming Ling dikirim dan mulai mencarinya. Segera setelah itu, mata Luming menjadi cerah dan sosoknya bersinar. Dia muncul di atas batu. Ada pola di batu ini. Tidak salah lagi, ini memang diukir oleh Ling Yuwei. Orang lain tidak bisa memahaminya. Mereka hanya berpikir itu adalah pola yang sederhana, tetapi Luming dapat melihat kemana arah Ling Yuwei. Setelah melihat polanya, sosok Luming melintas dan pergi ke barat. Setelah beberapa waktu, Luming melihat pola lain. Setelah mengidentifikasinya, Luming melanjutkan. Dengan cara ini, 3 hari berlalu. Dalam 3 hari terakhir, untuk sementara waktu, Luming sesekali bertemu dengan Tiangong atau Tianjiao Iblis, tetapi saat dia kembali, dia semakin jarang bertemu dengan Tiangong atau Iblis Tianjiao. Di penghujung hari, dia tidak menemukan istana surgawi atau kebanggaan iblis. Ada apa? Apakah istana surga dan kebanggaan iblis di daerah ini semuanya telah pergi? Luming mengerutkan kening dan berpikir.
Apalagi, dari setengah hari yang lalu, pola yang ditinggalkan Ling Yuwei sudah rusak. Dia mencari untuk waktu yang lama dan tidak dapat menemukan gambar berikutnya. Ada apa? Apakah Ling Yuwei tiba-tiba dalam bahaya? Lu Ming menunjukkan sedikit kekhawatiran. Ini adalah satu-satunya kasus. Kalau tidak, dia akan terus mengukir polanya. Hanya ketika ada bahaya yang tiba-tiba, krisis situasi, dan tidak ada waktu untuk mengukir polanya akan rusak. Apalagi daerah ini, Lu Ming, istana surgawi atau iblis, tidak bertemu, bahkan lebih aneh lagi. Lu Ming berpikir sejenak dan terus mencari ke arah barat. Saat Lu Ming sedang melewati ngarai, tiba-tiba, ada roh ajaib di ngarai tersebut. Tiba-tiba, sosok-sosok bergegas keluar dari ngarai, dan dalam sekejap, mereka mengelilingi Lu Ming di tengah. Itu iblis. Ada lebih dari selusin iblis, satu persatu dengan ganas menatap Lu Ming. Itu orang dari istana surga. Ada ikan di jaring. Seorang anak laki-laki dewa kaisar yang berbobot 4, bagus, andalkan ikan besar. Katakan, bunuh dia. Lebih dari selusin iblis meraung dan bergegas menuju Lu Ming. Kekuatan iblis ini bagus. Bahkan ada iblis 5 kali lipat bernama Tianjiao. Namun, tidak ada orang seperti Sabao. Lu Ming tidak peduli sama sekali. Tepat waktu. Cahaya dingin Lu Ming melintas di matanya, dan keterampilan Shen Feng yang hebat dan keterampilan pedang sihir yang hebat digunakan bersama. Tiba-tiba, roh pedang bergegas ke tempat kejadian, dan satu demi satu iblis terbunuh. Tidak peduli apa kultivasinya, nasib Lu Ming tetap sama, yaitu ditebas dengan pedang. Melarikan diri. Orang ini mengerikan, sial. Iblis lainnya, ketakutan, berbalik untuk melarikan diri. Tapi apakah Lu Ming akan membiarkan mereka kabur? Setelah beberapa tarikan napas, ketiga iblis itu jatuh ke tanah seperti lumpur, terluka parah. Adapun iblis lainnya, mereka telah sepenuhnya dibunuh oleh Lu Ming. Aku bertanya kepada kamu, apa yang terjadi di daerah ini? Mengapa kamu tidak melihat orang-orang di surga? Lu Ming bertanya dengan dingin. Jika kamu ingin membunuh, kamu tidak bisa mendapatkan berita apapun dari kami. Seorang iblis meraung. Ya, sampai jumpa di jalan dulu. Lu Ming berbicara dengan dingin. Dengan jentikan jarinya, dia terbang keluar dan menusuk alis iblis. Iblis langsung jatuh. Sekarang, siapa di antara kalian yang mengatakannya? Lu Mingdao. Haha, kamu bisa membunuh jika kamu mau. Bagaimanapun, kita akan mati jika kita mengatakannya. Tidak buruk. Kedua iblis itu menggelengkan kepala dengan kuat meskipun ada kengerian di mata mereka. Mereka sangat jelas dalam hati mereka bahwa persaingan antara istana surgawi dan iblis ini tidak lain adalah keabadian yang sebenarnya. Hanya ketika satu pihak dikalahkan barulah itu bisa berakhir. Adapun penyerahan 80% rakyat, itu tidak akan terjadi. Jika mereka menyerah, iblis tidak akan membiarkan mereka pergi setelah mereka pergi. Oleh karena itu, mereka sangat jelas, bahkan jika dikatakan, Lu Ming pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. 4079. Kedua iblis itu sangat keras kepala, dan mereka lebih baik mati daripada mengatakan apapun. Akhirnya, Lu Ming tidak punya cara untuk menyelesaikan kedua iblis itu secara langsung dan mengambil darah roh mereka. Namun, Lu Ming lebih yakin bahwa pasti telah terjadi sesuatu di area ini. Lu Ming hanya ingin pergi, tetapi segera berhenti. Karena dia tiba-tiba merasakan krisis yang mengerikan datang dari segala arah. Ya, dari segala arah. Dia tidak bisa menilai dari arah mana rasa krisis itu berasal. Perasaan krisis ini membuat otot-otot Lu Ming tegang, dan rambutnya akan berdiri secara otomatis. Apa yang membuatnya merasa seperti ini adalah musuh yang mengerikan. Di sekitar sini, musuh yang mengerikan muncul. Di mana itu? Semangat Lu Ming sangat terkonsentrasi, dan kesadaran spiritualnya tersebar di area yang luas, dan dia memperhatikan semua gerakan kecil di sekitarnya. Ledakan. Tiba-tiba, telinga Lu Ming bergerak, dan dia mendengar suara menggelegar. Meski sangat halus, betapa tajam semangatnya. Dan tidak kurang dari 10 jenis keterampilan rahasia tentang telinga yang telah dia kembangkan, yang secara akurat ditangkap olehnya. Bawah tanah. Sua. Tanpa ragu, Lu Ming bangkit dari langit. Tepat pada saat Lu Ming bergegas, cakar ajaib keluar dari tanah, dan puing-puing terciprat. Cakar itu mencengkeram Lu Ming di masa lalu. Namun, selangkah terlambat, cakar dari bawah kaki Lu Ming, dengan angin yang mengerikan. Ini reaksi cepat, tapi apa menurutmu kamu bisa lari dariku? Suara yang kejam dan tirani terdengar, lalu tanah menghantam, bayangan tinggi, keluar dari tanah. Lu Ming melihat ke bawah dari langit dan menyapu matanya. Pupilnya sedikit mengecil. Ini adalah iblis, tetapi iblis ini sangat berbeda dari yang pernah ditemui Lu Ming sebelumnya.
Iblis itu sangat tinggi dan kuat, tingginya setidaknya 10 meter. Dia punya tulang di tubuhnya. Cakar ajaibnya besar dan ganas, dan kukunya setajam pisau. Menyentuh. Iblis ini, dengan kakinya di tanah, melompat ke langit dengan momentum yang dahsyat. Dalam sekejap, dia muncul di atas kepala Luming dan melangkah ke arah Luming dengan satu kaki. Kecepatan ini seperti berkedip. Ledakan. Dalam sekejap, Luming telah memicu 6 kali kekuatan tempur formula kata perang. Keterampilan angin roh yang hebat dan keterampilan fragmentasi besar hampir habis, dan satu tinju dibombardir ke atas. Tinju itu bertabrakan dengan telapak kaki iblis raksasa. Sungguh kekuatan yang kuat. Pada saat tabrakan, Luming merasakan getaran di sekujur tubuhnya. Seolah-olah dia telah ditabrak oleh planet tinggi yang besar dan tak tertandingi. Tubuhnya jatuh ke tanah seperti cangkang. Bang, tubuh Luming terbentur keras di tanah, tanah membentur lubang besar. Puff. Aku merasa mati rasa dengan darah. Kekuatan kaisar lebih dari 6 tingkat. Dalam benak Luming, pesan seperti itu muncul. Ya, kekuatan iblis ini luar biasa. Alasan utamanya adalah kultivasinya terlalu tinggi. Dia telah mencapai tingkat ke-6 Shen Huang. Selain itu, dia bisa bertarung di 4 level. Total kekuatan tempur sepenuhnya di atas Luming. Tidak buruk, tidak buruk. Jika kamu bisa mengambil langkah dariku tanpa mati, sepertinya kamu harus menjadi tokoh teratas di Tiangong. Itu bagus. Membunuhmu juga merupakan kerugian besar bagi Tiangong. Iblis besar itu menunjukkan warna yang ganas, dan sayap iblis itu berubah menjadi embusan angin dan menukik ke arah Luming. Cakar besar, meraih ruang, meraih Luming. Cepat, luar biasa secepat itu. Luming menjerit, dan sel-sel di sekujur tubuhnya bergetar pada saat bersamaan. Semua seni rahasia diluncurkan dan diubah menjadi sinar yang indah, yang memantulkan Luming seperti makhluk abadi. Ledakan. Luming pecah dengan seluruh kekuatannya dan memberikan pukulan. Pukulan ini, dengan cakar iblis raksasa, bertabrakan. Dengan raungan yang mengguncang bumi, tubuh Luming bergetar hebat. Tubuhnya seperti meteorit lagi, jatuh ke tanah. Kaki Luming, menginjak tanah, membungkuk, tetapi tidak berani berhenti sama sekali. Kakinya tiba-tiba memberikan kekuatan, dan tubuhnya bergerak ke samping ke satu sisi. Ledakan. Di udara, iblis raksasa itu menginjak tempat Luming yang baru saja berdiri. Telapak kaki iblis, juga penuh dengan taji dan cakar tulang, sangat kuat, dan langsung melangkah keluar dari lubang yang tak terukur. Kemarahan roh, tersapu, Luming tangan untuk mematahkan momentum. Beberapa kekuatan, tapi tidak cukup. Iblis raksasa meraung, dan sayap iblis besar itu terbang ke arah Luming, dan cakar tajam itu dicengkeram terus-menerus. Luming menerobos dengan seluruh kekuatannya, dan tinjunya terus-menerus dibombardir. Dengan setiap tinjunya, dia akan bisa menembus ke ekstrim. Pada saat yang sama, teknik pedang sihir juga habis, berubah menjadi rangkaian pedang sihir, dan memotong ke sisi lain. Kecepatan kedua tangan, sangat cepat, kekuatannya luar biasa. Namun, bahkan jika Luming mendorong kekuatan bertarungnya ke puncak, dia bukanlah lawan dari iblis ini. Luming mendorong kekuatan tempurnya ke puncak, tetapi dia hanya bisa membunuh musuh pada level 5,5, atau setengah level lebih lemah dari pihak lain. Di Shen Huangjing, setengah level bisa menjadi kekuatan penghancur. Ini seperti Luming berurusan dengan satu pemuda iblis bertanduk dan Sabao sebelumnya. Luming tidak terlalu sulit untuk dihadapi. Dalam sekejap, keduanya bertemu selusin gerakan. Puff. Tubuh Luming masih dicengkeram oleh cakar lawan, dan sepotong besar darah dan daging ditangkap. Momentum sengit menghampaskan Luming dari jarak ribuan mil. Aku tidak tahu berapa banyak batu besar yang telah dihancurkan. Luming memuntahkan darah dan hampir tertangkap dan terbelah dua. Di setiap selnya, potensinya distimulasi dengan liar dan terus-menerus muncul, berubah menjadi kekuatan Luming, dan tubuhnya pulih dengan cepat. Jika bukan karena vitalitasnya yang sangat ulet, gerakan itu saja akan membunuhnya separuh hidupnya. Wah! Serangan iblis besar akan datang lagi. Jelas, dia tidak ingin memberi Luming kesempatan untuk bernafas. Nyatanya, hatinya juga sulit ditenangkan, daya juang Luming, biar dia kaget. Jika Luming menerobos tingkat kultivasi, bukan Luming yang akan dihancurkan, tapi dia. Oleh karena itu, dia ingin mati-matian untuk membunuh Luming. Ayo ayo! Luming terlihat gila di matanya. Dia tidak mundur untuk melawan, dan bergegas menuju iblis besar. Perbudakan yang hebat. Keterampilan perbudakan hebat Luming ditampilkan. Kekuatan tak terlihat, seperti ular sanca, menjerat iblis besar itu. Kekuatan duri menusuk tubuh iblis untuk menahan tubuhnya dan roh-roh jahat. Buka untukku. Iblis raksasa itu tertawa liar. Tubuh awalnya yang besar sedikit lebih besar. Dengan keras, kekuatan tak terlihat di sekelilingnya terulur.
4080. Kekuatan iblis raksasa itu sangat menakjubkan. Tanpa diduga, dia dengan paksa membuka belenggu dari teknik perbudakan yang hebat. Cakar besar terus dikeluarkan, dan mereka menangkap Luming. Setelah mengerahkan teknik belenggu yang hebat, Luming mengerahkan semua kekuatan untuk melancarkan serangan terkuat. Kebetulan cakar iblis yang kuat itu saling bertabrakan. Raungan terus-menerus terdengar, dan keduanya langsung bertarung lebih dari 10 gerakan. Luming merasa mati rasa di lengannya, dan tulangnya mengerang keras untuk ditopang, dan tubuhnya tiba-tiba mundur lagi. Lagi pula, masih ada celah besar dalam kekuatan, bahkan jika mengandalkan belenggu yang besar, sulit untuk menebusnya. Meskipun teknik perbudakan yang hebat itu misterius, ia juga membutuhkan kultivasi untuk mendukungnya. Lagi pula, kultivasinya masih lebih rendah. Sulit untuk memberikan permainan penuh pada kekuatan penuh dari teknik perbudakan yang hebat, dan dia tidak dapat menjebak iblis-iblis besar. Trik apa lagi, gunakan semuanya, aku akan membuatmu merasa putus asa. Mata iblis besar itu bahkan lebih ganas, dan tubuhnya tidak berhenti. Saat Luming mundur, dia terus membunuh Luming, dengan cakar tajam dan mencengkeram kepala Luming. Luming melawan dengan tinjunya, tetapi cakar iblis besar lainnya mengubah posisinya dan menangkap Luming dari bawah. Puff! Luming ditangkap lagi, 3 tulang rusuk beterbangan, darah dan daging beterbangan, lukanya lebih serius. Ini adalah Luming, yang telah dibunuh oleh orang lain dalam situasi perbedaan kekuatan yang begitu besar. Sama seperti iblis bertanduk satu dan Sabau sebelumnya, mereka dibunuh oleh Luming ketika mereka tidak mendukung terlalu lama. Namun, vitalitas Luming begitu ulet sehingga dia belum terbunuh setelah bertarung melawan begitu banyak gerakan dari pihak lain. Pergi. Pada saat Luming tiba-tiba mundur, Da Feng Feng sedang dalam ayunan penuh. Dia berada dalam kilatan petir dan mundur ke belakang. Dia tahu bahwa dia bukan lawan dari pihak lain, jadi itu adalah kebijakan terbaik untuk diambil. Jika kita terus bertarung, tidak ada peluang untuk menang. Mengapa terus berjuang? Ingin pergi, di tanganku, ini adalah harapan yang luar biasa. Iblis besar itu mencibir dan membuka mulutnya. Sayap iblis mengepak dengan cepat. Tinggi tubuhnya lebih dari 10 meter, tetapi kecepatannya luar biasa. Setelah Luming terluka, kecepatannya tidak secepat iblis besar itu. Melihat itu, jarak antara kedua belah pihak semakin dekat lagi. Mati. Iblis raksasa meluncurkan serangan badai. Sepasang cakar menangkap puluhan kali dalam sekejap, tetapi bekas cakar ada di mana-mana di udara. Tapi pada saat ini, ada suara yang kuat menembus udara di sisi Luming. Kemudian, panah hijau tiba-tiba muncul, langsung mengenai alis iblis besar itu. Cepat, cepat, luar biasa, dan kuat. Di hadapan anak panah ini, bahkan iblis besar pun tidak berani gegabah, dan hatinya dipenuhi rasa krisis. Dia harus menghentikan serangan terhadap Luming, dan cakar tiba-tiba menyambar kembali. Kong! Cakar tajam, tersangkut di panah hijau zamrud, mengeluarkan suara emas dan besi saling memukul, dan Mars melesat ke segala arah. Bersenandung. Panah hijau zamrud bergetar tanpa henti dan akhirnya runtuh. Namun, serangan iblis besar juga diblokir. Mengambil kesempatan ini, Luming dengan cepat membuka jarak dengan iblis besar. Moyun, ikuti aku. Tidak jauh dari sana, postur anggun muncul, bukan Ling Yue, siapa itu? Luming sangat terkejut, tanpa diduga, dia tidak dapat menemukan Ling Yue. Sekarang Ling Yue tiba-tiba muncul. Dan dia menemukan bahwa kultivasi Ling Yue telah berhasil menembus. Sebelum memasuki planet sementara ini, kekuatan tempur Ling Yue adalah puncak dari 4 level Shen Huang. Sekarang, Ling Yue telah mencapai tingkat kelima dari Shen Huang. Setelah mendapatkan kesempatan pohon benih suci, Ling Yue telah menyelesaikan transformasi, dan bakat serta kekuatan tempurnya telah meningkat pesat. Dalam Perang Dunia Pertama pada level yang sama, kekuatan tempur Ling Yue lebih kuat daripada kandidat daftar Tianjiao alam semesta umum. Luming memperkirakan bahwa Ling Yue mampu bertarung melintasi 4,5 level dengan seluruh kekuatannya. Ling Yue, kembar 5 kaisar, sekuat dia sekarang. Itu sebabnya iblis besar itu terpaksa menahan panah tadi. Jika sebelum dia menerobos, itu sama sekali tidak mungkin. Saat ini, tidak ada waktu untuk memikirkannya. Sosok Luming berkedip dan bergegas menuju Ling Yue. Ikuti aku. Kata Ling Yue, dengan Luming, menuju suatu arah. Mau pergi, kalian berdua, tetap untukku. Iblis raksasa mengaum dan mengejar Luming dan Ling Yue. Kecepatan iblis besar sangat cepat, dalam jarak dekat yang cepat dan jarak Luming. Wah! Saat jarak antara kedua belah pihak akan semakin dekat, Ling Yue adalah anak panah. Apa yang dia gunakan sekarang? Tentu saja, bukan busur elf darah, karena di sini, itu ditekan dan tidak dapat digunakan.
Apa yang dia gunakan adalah keterampilan rahasia aslinya. Panah, seperti seberkas cahaya, menembak ke jantung alis iblis raksasa itu. Di hadapan serangan Ling Yuwei, iblis besar harus melawan. Kekuatan tempur Ling Yuwei, meskipun dibandingkan dengan dia, masih ada beberapa celah, tetapi dia tidak bisa langsung mengabaikannya. Dia melambai untuk memblokir panah Ling Yuwei, tetapi sosoknya masih terhalang untuk sementara, dan kecepatannya melambat. Lu Ming dan Ling Yuwei mengambil kesempatan untuk membuka jarak. Lu Ming, bagaimanapun, mengambil kesempatan untuk pulih. Setiap sel di seluruh tubuh bergetar sedikit, dan potensi di setiap sel terus mengalir keluar untuk memperbaiki lukanya. Awalnya tubuh tidak lengkap, dalam pemulihan cepat, dengan kecepatan mata telanjang dalam pemulihan. Bahkan iblis besar pun terkejut. Monster ini. Iblis besar meraung di dalam hatinya, yang memperkuat tekadnya untuk membunuh Lu Ming. Dia lebih gila mengejar Lu Ming dan Ling Yuwei, tetapi ketika jarak mereka lebih dekat lagi, Ling Yuwei adalah anak panah. Panahan bagus untuk serangan jarak jauh. Jika orang lain, pada jarak seperti itu, kekuatan serangannya pasti akan sangat melemah, tetapi panah Ling Yuwei dapat mempertahankan kekuatan puncaknya. Ini adalah keuntungan dari penyerang jarak jauh. Diblokir oleh panah Ling Yuwei, Lu Ming dan Ling Yuwei mengambil kesempatan untuk membuka jarak. Dengan cara ini, mereka mengejar dan melarikan diri dan terbang jauh. Setelah beberapa waktu, cedera Lu Ming telah meningkat pesat, dan tidak jauh dari kondisi puncaknya. Saat ini, sebuah hutan muncul di depan mereka. Ya, itu benar-benar hutan. Lu Ming terkejut. Karena planet sementara ini dibuat oleh orang kuat, utama, di kedua sisi alam semesta ke-8. Hanya ada batu gundul di sini. Hutan macam apa yang ada di sana? Sebelumnya, Lu Ming tidak melihat satu pun rumput. Ke dalam hutan. Saat Ling Yuwei melihat hutan, matanya menjadi cerah dan mengirimkan suaranya ke Lu Ming. Lu Ming tidak meragukan bahwa dia dan Ling Yuwei bersama-sama menuju ke hutan. Mereka baru saja bergegas ke hutan, dan iblis besar itu juga bergegas ke hutan. Tetapi ketika iblis besar itu menyerbu ke dalam hutan, tidak ada jejak Lu Ming dan Ling Yuwei. Sebaliknya, ke segala arah, pohon-pohon itu menjadi hidup dan membunuh iblis besar itu.